Kenapa kamu tidak menyelamatkanku? Kenapa kamu mengkhianatiku? Edan, apa kamu? Gue adalah Qian Jinghuai, bukan Gu Mingyu. Jangan berpura-pura. Kamu ini. Shen Zihiwei. Kamu wanita ini. Kalau tidak, karena kamu membawa mahar besar dan memaksakan diri. Kamu pikir gue mau? Lihat saja dirimu sendiri. Betapa menjijikkan. Shen Jiwei. Kamu bilang aku. Kamu gila. Aku Lintang. Siapa ini? Kenapa aku jadi begini? Tidak. Tidak benar. Ini bukan kapal pesiar. Ini adalah dinasti Dai kuno. Kalau begitu aku melintasi waktu dan ruang menjadi orang asing. Dan masih seorang gendut. Kepalaku sakit. Apa ini ingatan pemilik asli? Sungguh sial sekali. Menikah dengan orang miskin sepertimu. Meskipun sekarang keluarga miskin, tapi aku akan bekerja keras nanti. Pasti tidak akan membuatmu menderita. Enyah, siapa mau minum air murahanmu? Jinghuai, ini dari orang bodoh itu, uang perak yang baru diberikan untuk belanja. Cepat ambil. Kamu kenapa terburu-buru? Liu Chuiru baru saja masuk. Aku harus mencari alasan untuk mengusirnya. Astaga, awalnya bukan hanya seorang gendut, tapi juga memberikan uang pada orang lain untuk suami yang keterlaluan. Karena aku sudah menguasai tubuh ini, aku tidak boleh mengulangi kesalahan. Tuduhan ini tidak akan aku terima. Shen Ziwei, dasar perempuan tak tahu malu. Berani menggoda suamiku? Dibicarakan muncul. Istri sah langsung datang menyerbu. Biasanya seperti babi bodoh, tapi soal selingkuh malah jago. Suamimu sendiri yang mendekatiku. Kalau mau ngomong, bilang sama dia. Dengar ya, hari ini walau dewa turun, tak ada yang belain kamu. Keluar. Apa-apaan? Lepaskan. Bicara baik-baik dong. Jangan main tangan. Aku minta maaf, oke? Warga, lihat sini. Ini si tak tahu malu berani di hari pernikahanku yang baru saja datangi suamiku. Memang tak tahu malu. Aku buta karena lemak babi, jadi bodoh. Tapi Qian Jinghuai, dia yang terima uangku, bilang ambil uang lalu nikah sama aku. Kau ngawur. Kau sendiri tak tahu malu. Masih mau fitnah. Sayang, jangan dengar omongannya. Aku ini pelajar terhormat. Mana mungkin aku meninggalkanmu untuk mendekatinya. Aku tidak bohong. Itu uang hasil kerja keras Gu Yanzhou, baru saja diambilnya. Sekarang ada di saku kanan bajunya. Kalau tak percaya, lihat saja. Kembalikan uang Gu Yanzhou. Kembalikan. Ganteng banget. Bikin aman banget. Ini bukan keluarga Gu suami dari gadis gemuk itu Gu Yanzhou, kan? Sungguh wanita tak tahu malu. Bahkan suaminya sendiri ditinggalkan. Datang ke sini membuat onar. Gu Yanzhou, kamu datang tepat waktu. Istrimu gagal merayuku. Malahan memfitnahku. Mencemarkan namaku. Dia di depan umum. Mempermalukanmu sebesar ini. Hari ini kamu harus mendidiknya dengan baik. Suami, kan? Dengar dulu penjelasanku. Masalahnya tidak seperti yang dia katakan. Aku bisa menjelaskannya. Jelaskan apa? Wanita tidak bermoral sepertimu? Wanita tak tahu malu? Menurut aturan di sini, sehari dipukul 8 kali, masih belum puas, harusnya langsung dibawa dimasukkan ke dalam sangkar babi. Saya mewakili Ziwei kepada kalian berdua meminta maaf. Jika kalian dalam hati ada dendam dan ketidakpuasan, langsung saja tujukan padaku, Gu ini. Apa gunanya minta maaf? Kamu sebagai kepala toko besar di kota manajer utama. Di rumah sendiri tapi terjadi skandal memalukan yang merusak nama baik. Kamu harus memberikan penjelasan. Benar. Kamu cepat beri jawaban pasti. Kamu cepat kepada bos mundur dari jabatan manajer utama, minta maaf dengan sungguh-sungguh, Jinghuai kami. Di perusahaan bekerja dari pagi hingga malam, tanpa mengeluh, selama bertahun-tahun, posisi manajer utama seharusnya sudah lama. Kamu serahkan. Baik. Jika menyerahkan posisi manajer utama bisa meredakan amarah kalian, besok aku akan minta mundur kepada bos Gu Yanzhou. Kamu gila. Apa hakmu mendengarkan pengaturan mereka? Ini janjimu sendiri. Aku sekarang pergi ke kota, memberitahu bos tentang hal ini. Seluruh desa sekitar siapa yang tidak tahu, dia setiap hari ribut ingin menikah lagi. Bukankah itu karena meremehkan Gu Yanzhou?
yang berlatar belakang petani penyewa, yang di rumah tidak punya sawah beberapa hektar. Mereka jelas-jelas bersekongkol, menindasmu merebut posisimu. Bagaimana bisa kamu biarkan mereka mempermainkanmu? Pada akhirnya kamu yang salah duluan. Jika aku tidak menyetujui mereka, akankah mereka melepaskanmu hari ini? Apakah harus sampai ke pengadilan baru puas? Bukan begitu. Semua ini jebakan Qian Jinghuai memfitnahku. Percayalah padaku, aku benar-benar bisa menjelaskannya. Cukup. 3 tahun menikah. Meskipun kamu di rumah seenaknya, sewenang-wenang aku tidak pernah mengeluh sedikit pun, tapi kali ini kamu benar-benar keterlaluan Shen Ziwei. Besok aku akan menulis surat cerai. Kita bercerai saja. Malam ini, aku menginap di perusahaan. Besok pagi, aku akan menitipkan surat cerai dikirim ke rumah. Gu Yanzhou, sampai jumpa di perusahaan. Posisi manajer utama pasti akan kudapatkan. Tidak. Gu Yanzhou tidak boleh menceraikanku. Aku baru saja melintasi waktu. Aku tidak punya apa-apa. Jika dengan aib ini diusir keluar, pasti aku tidak akan selamat. Situasiku sekarang, hanya dengan mempertahankan status sebagai istri Gu Yanzhou, aku bisa hidup. Aku harus cari cara menahannya dulu, buat dia membatalkan niat cerai. Dia biasanya kelihatan kikuk, tapi saat seperti ini malah lincah, sungguh mengejutkan. Gu Yanzhou, keluar. Di sini tidak menerima sampah. Pura-pura jadi wanita suci, aku sengaja datang untuk berterima kasih padamu, yang membantu merebut posisi manajer utama. Dan membuatkan kue untuk Gu Yanzhou. Dia sekarang lebih memilih tidur di lantai perusahaan daripada melihatmu. Kamu berani memukulku? Kamu bicara sembarangan. Berani melangkah setapak ke rumahku lagi, aku akan menghancurkanmu. Gu Yanzhou, jika kau terlambat sedikit saja, aku akan diseret paksa oleh si imut ini ke dalam rumah. Lihatlah dia yang seperti serigala lapar penuh nafsu. Dia sekarang benar-benar tidak punya malu. Qian Jinghuai berbohong. Jika kau mau mendengar yang sebenarnya, aku bisa menjelaskan. Tapi jika kau lebih percaya pada seseorang yang demi posisi manajer utama, sampai menjual hati nuraninya, terserah kau. Qian Jinghuai. Ini rumahku. Jika kau ingin tangan dan kakimu patah dan digotong keluar, aku bisa mewujudkannya sekarang. Tunggu saja. Setelah kembali ke perusahaan, kau akan merasakannya. Gu Yanzhou, kau belum makan malam, kan? Aku sudah membuatkan sedikit makanan. Untuk Qian Jinghuai, kan? Dulu kau bahkan tak pernah menyentuh gayung dapur, tidak pernah. Hari ini cukup rajin. Kue ini khusus untukmu. Di rumah cuma ada tepung beras kasar ini. Aku sendiri tidak tega memakannya sedikit pun. Dan kau masih menuduhku. Aku juga sudah muak. Ambillah perak 1 tael ini. Sisanya, tunggu sampai bulan depan gajian. Bawalah jaket tebal itu. Karena kau ingin cerai, jangan biarkan tetangga mengira kau dianiaya. Sampai tidak punya baju hangat. Itu tidak baik untuk reputasimu. Majikan mengutusku ke provinsi lain untuk menagih. Soal cerai, bicarakan setelah aku pulang dari perjalanan bisnis. Pergi ke provinsi lain untuk bisnis? Kebetulan, sekarang aku bisa sendiri cari uang dulu. Tidak punya uang, di zaman kuno sialan ini, sungguh sulit melangkah. Tuan toko, berapa harga kurma merah ini? 20 koin per kati. Tambahkan juga kenari dan tepung halus. Nanti aku ambil. Lihat, istri Gu Yanzhou yang gendut dan pemalas, ternyata juga keluar beli beras, masak. Baru keluar dari oven, kue kenari isi kurma. Manis, harum, dan renyah. Para tamu, ambil satu cicipi. Kue ini buatannya sangat indah seperti bunga. Ziwei, kamu seharusnya pergi ke restoran besar di kota jadi koki. Berikan aku 3 bungkus lagi. Aku harus bawa pulang untuk anak-anak di rumah. Ziwei, bisnismu sangat laris bikin iri. Kamu sekarang kurus sekali. Gu Yanzhou pulang dari dagang. Pasti akan terkejut setengah mati. Dia pasti bisa mengenaliku. Ziwei, berhenti. Gu Yanzhou suamimu ada masalah di perusahaan. Gerobak pengiriman terbalik. Dia tertimpa barang ratusan jin di bawahnya. Baru saja dikirim ke Jishitang di kota. Kalian harus segera membayar biaya pengobatan 100 tael perak dan biaya obat-obatan mahal. Jika tidak,
kakinya mungkin tidak bisa diselamatkan. 100 tael perak, perusahaan sialan ini semuanya hanya bencana yang tidak terduga. Semua gara-gara Shen Ziwei yang tidak menjaga. Kalau bukan untuk menghidupinya, anakku tidak akan bekerja sekeras ini melakukan pekerjaan berat. Jika Gu Yanzhou menjadi cacat, aku pasti akan melapor ke pengadilan kabupaten. Masukkan wanita itu ke dalam keranjang babi dan tenggelamkan. Usir dia dari desa kita. Gu Yanzhou, kamu bagaimana? Biaya pengobatan 100 tael sudah saya lunasi. Kamu putri dari keluarga mana? Kenapa kamu mau membayar uang sebanyak itu untukku? Nona ini, Anda pemilik perusahaan, pasti, putri, dari keluarga Anda? Terima kasih banyak atas kebaikan besar Anda. Iya, Nona, selera kamu bagus. Kain rok ini benar-benar halus, beli di toko kain mana? Belum pernah lihat kamu di kota sebelumnya, kamu putri dari keluarga besar mana? Aku bukan putri dari keluarga besar. Kenapa tidak kenal aku? Aku benar-benar tidak kenal Nona. Kamu? Sebenarnya siapa? Nona, kamu benar-benar orang baik. Gu Yanzhou putraku adalah kepala manajer muda dan berbakat di perusahaan. Dia berperilaku baik. Kamu pasti belum bertunangan kan? Bagaimana kalau pertimbangkan Gu Yanzhou kami? Ibu? Apa yang kau omongkan? Diam. Nona ini sopan dan murah hati. Jika tahu tentang masalah kotor dan berantakanmu, siapa yang mau sama kamu? Ibu. Gu Yanzhou punya istri. Aku lebih tahu dari siapapun di ruangan ini. Kamu panggil dia apa tadi? Ibu Gu Yanzhou. Aku Shen Ziwei, istri sahmu. Ibu. Gu Yanzhou, aku Shen Ziwei. Nona, kamu bercanda denganku? Shen Ziwei. Kami semua kenal dia. Dia tidak bisa dibandingkan denganmu. Benarkah itu kamu? Gadis cantik ini ternyata benar-benar Shen Ziwei si bodoh itu. Ibu. Sekarang kamu mengenaliku, kan? Kamu membuat anakku begini. Kamu malah hidup semakin enak. Kamu masih punya muka berdandan. Dasar kamu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa ibu. Aku tidak sengaja berdandan. Aku ke pasar jualan, jadi kurus. Selama beberapa bulan aku berdagang keliling, kamu terus jualan? Aku tidak jualan. Kamu pikir biaya pengobatanmu dari mana? Biaya pengobatan 100 tael ini adalah dari kue demi kue yang aku kumpulkan. Jangan pura-pura menyedihkan di sana. Kamu pasti mengambil uang kakakku yang dikirim untukmu membayar biaya pengobatan. Ada apa denganmu lagi? Uang yang dikirim kakakmu untukku. Tidak sepeser pun terpakai, semua di sini. Hitung sendiri. Ambil, Ziwei. Uang yang kukirim untukmu, memang untuk kebutuhan sehari-harimu. Jangan dengan aku terlalu formal seperti ini. Masa aku tidak hitung jelas? Kalau tidak, mereka berdua pasti mencabik-cabikku hidup-hidup. Aku tidak berani berutang 1 sen pun pada keluarga Gu. Kamu malah memanfaatkan, ya? Selama ini, hutangmu pada kakakku masih sedikit? Cukup, ada habisnya atau tidak? Ziwei, kamu simpan uangnya. Sebentar lagi akan dilakukan akupunktur mengangkat daging dan menyambung tulang. Keluarga harap minggir dulu. Persiapkan. Baik, kita bersiap. Penyambungan tulang berjalan lancar. Istirahat beberapa waktu lagi maka tidak akan masalah besar. Kali ini kamu harus berterima kasih pada istrimu. Jika bukan karena dia pergi memohon kepada majikan kami, lukamu pasti tidak akan secepat ini diatur untuk diobati. Ziwei. Dia pergi menemui majikan. Kamu tidak tahu? Uang istrimu tidak cukup. Dia berhasil meyakinkan majikan kita mengambil perhiasan emas dari tubuhnya sebagai jaminan. Ini di klinik kita adalah pertama kalinya. Klinik selalu hanya menerima uang tunai, tidak menerima perhiasan. Seharusnya dia ke Pegadaian menukar dengan uang tunai. Baru datang perhiasan ini. Saya bawa keluar dulu untuk dikembalikan padamu. Klinik tidak menerima jaminan perhiasan Nona, sebaiknya ke Pegadaian di luar tukar dengan uang tunai baru datang. Bapak terima saja sebagai jaminan menyelamatkan orang seperti memadamkan kebakaran. Apa yang kau lakukan, istri? Itu lapak Shen Ziwei. Kalau bukan karena merebut bisnis toko kita, lapak buruknya itu bisa seramai ini. Qian Jinghuai.
Terserah kau. Ziwei, 2 bungkus kue kacang kenari. Gu Yanzhou sudah dijemput dari klinik. Baru dijemput beberapa hari lalu. Dirawat di Dipan. Biaya patah tulang dan obat menghabiskan banyak uang. Keuangan lagi sempit. Kami semua sering beli kuemu. Anggap saja bantu bisnismu. Terima kasih, para kakak. Kuenya cukup banyak. Pasti beri porsi yang penuh. Hei, kalian para petani. Berkumpul di sini ngapain? Di perusahaan tidak dikasih makan. Enyah kalian semua. Qian Jinghuai, apa yang kau lakukan di sini? Ini lapakku, jangan macam-macam. Suamimu Gu Yanzhou si cacat itu. Bagaimana kabarnya? Tahu gitu aku tidak akan mengirimnya mengantar barang paling berbahaya di jalan gunung. Kau sengaja mengirim Gu Yanzhou untuk menjalankan misi berbahaya itu. Apa maumu? Kau sekarang begitu menonjol. Si lumpuh petani itu masih pantas untukmu? Menurutku, lebih baik kau ikut aku. Pasti kau hidup enak. Kalau kau berani sentuh aku lagi, percaya tidak, aku akan potong kedua tangan mesumu. Kalian lihat kan, perempuan ini tidak boleh dimanja. Sedikit pintar, langsung sombong. Lupa diri sendiri siapa. Hari ini harus diberi pelajaran. Hancurkan. Qian Jinghuai, kau berani? Jangan hancurkan lapakku. Masih bengong? Hancurkan sampai lumat. Ayo pergi. Hihui, kamu nggak apa-apa? Kamu bikin masalah terus. Jualan aja dirusak. Menyusahkan kakakku. Kakinya belum sembuh udah keluar. Aku nggak suruh dia datang. Kamu, Cukup. Bantu beresin dulu. Jiwei, jangan jualan lagi. Qian Jinghuai mengincarmu, setiap kamu jualan, dia rusakin. Kalau nggak jualan, aku cari uang dari mana? kamu bisa cari uang? Dulu pakai uang kakakku. Gak segan-segan. Kamu ambil baju buat apa? Besok aku tanya ke tukang jahit. Coba cari kerja di sana. Kamu ke tukang jahit? Kamu bisa bikin baju? Jangan sampai kain di tokonya. Kamu rusakin. Bisa atau enggak? Dicoba dulu baru tahu. Wan He bicaranya kasar. Jangan dimasukin hati. Dia benar. Dulu aku emang keterlaluan. Tapi sekarang beda. Kamu pergi sendiri ke tukang jahit? Bisa? Bisa. Kamu di rumah aja rawat kaki. Jangan khawatir. Tukang jahit Zeng. Saya mau cari kerja bantu-bantu. Saya bisa bikin baju. Di sini nggak butuh orang. Pergi sana. Lihat dulu jahitan baju ini. Nanti bilang. Ini beneran kamu yang bikin? Iya. Jeng, rok ini baru aja selesai. Aku pakai jalan 2 langkah. Langsung robek, kamu curang, ya? Nona Wen, rok Anda, pakai bahan terbaik. Maksudmu aku gendut, sampai bahannya rusak? Nona Wen, ini bukan karena badan Anda. Simpul jahitan dikerah terlalu kencang. Kena tarikan jadi robek. Kamu siapa? Yang cari kerja di sini. Saya perbaiki. Sebentar aja, selesai. Jahitannya lebih bagus dari aslinya. Tukang jahit Zeng. Dia pegawai baru kamu? Kamu besok masuk kerja. Jadi pembantu, gaji 20 koin sehari. Oke. Penjahit Zeng. Siapa ini? Pembantu baru, jahitannya bagus. Shen Jiwei. Kenapa kamu di sini? Penjahit Zeng. Kamu tertipu olehnya, kan? Dulu di rumah, dia bahkan tidak pernah menyentuh jarum. Pemalas dan rakus, mana bisa jadi penjahit? Tapi rok yang diperbaikinya Nona Wen sangat puas. Jahitan memang bagus. Itu pasti kebetulan.
Hati-hati. Maaf ya yang baru. Shen Ziwei. Aku tidak peduli bagaimana kamu bisa masuk, tapi dengar baik-baik, toko ini bukan tempat untukmu. Aku hanya ingin mencari uang untuk menghidupi keluarga. Menghidupi keluarga? Kamu dulu. Menghabiskan uang kakakku tidak sedikit kan? Sekarang pura-pura baik? Aku tidak membela diri soal masa lalu. Tapi biaya pengobatan kakakmu, aku kumpulkan sedikit demi sedikit dari menjual kue. Kamu tidak bisa menyangkal itu. Hari ini kerah bajuku agak tidak nyaman. Aku akan duduk di sini dan mengawasi kalian menjahit. Tidak masalah. Segera diperbaiki. Ziwei, apa yang kamu lakukan? Tamunya sedang kesal. Harus ditenangkan dulu. Kalian berdua, tenangkan diri dulu. Jahitanmu, apakah memang selalu sebagus ini? Kalau salah, salahkan aku saja. Tapi kalau hasilnya bagus, kamu harus membantuku di depan penjahit Zeng untuk mengatakan hal baik. Baiklah. Hati-hati ya, itu adalah pakaian yang akan aku pakai untuk kontes Ratu Bunga. Tenang saja. Penjahit Zeng, kenapa dia di sini? Dia baru beberapa hari di toko. Berhak apa dia mengerjakan pekerjaan Nona Wen? Guan He, kamu diam saja. Tertawalah penjahit macam apa? Dia di keluarga. Kami menjadi istri selama 3 tahun. Aku tidak pernah melihatnya memegang jarum. Nona Wen, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Kalian berdua bersekongkol untuk menipuku. Nona Wen Shen Ziwei ini banyak akal. Mungkin penjahit Zeng juga tertipu olehnya. Pekerjaan penting seperti ini sebaiknya serahkan padaku. Tidak usah. Aku sudah selesai. Cepat sekali. Ini juga tidak bagus. Ini baju yang kau perbaiki. Ini bagian dalam sisi luarnya harus dibalik. Mustahil jahitannya. Garisnya keahliannya sungguh luar biasa. Keahlian bagus, lalu kenapa? Pakaian Nona Wen, setelah diperbaiki olehnya jadi berubah bentuk. Ini lebih bagus dari aslinya. Kenapa dulu tidak ada yang berpikir untuk memperbaiki dengan sulaman? Kamu tambahkan juga di sini bunga dengan warna yang sama, besok aku ambil. Oke. Tunggu sebentar, Nona. Catat dulu. Panggil saja Nona Wen. Wen. Nona Wen. Anda putri dari keluarga Wen di timur kota. Ziwei, bangun. Mulai hari ini, kamu adalah orang di tokoku, penjahit utama. Jadi, sepakat. Aku bukan pembantu, jadi penjahit, sebulan 40 wen. Tidak masalah, Guan He, kamu juga, teman yang begitu hebat. Kenapa tidak kamu kenalkan padaku sebelumnya? Kakak, Shen Ziwei lari ke toko jahit kita dan merebut pelanggan. Membuatku kehilangan muka. Kamu yang memperkenalkannya pergi. Apa perlu aku perkenalkan? Keahliannya lebih baik dari siapapun, mulutnya manis, juga pandai menjilat. Aku hampir tidak bisa bertahan. Bagaimana dia bisa kerja menjahit? Belakangan ini, dia benar-benar berubah seperti orang lain. Tidak bisa. Aku harus pergi bekerja ke toko. Kakimu belum pulih. Kenapa? Terburu-buru. Aku seorang pria dewasa, punya tangan dan kaki. Tidak bisa membiarkan Shen Ziwei menghidupi keluarga sendirian. Kalau dia mau cari uang, biarkan saja. Dia memang berutang padamu. Begitu masuk, sudah dengar ada yang mengadu. Baik, lanjutkan. Biarkan aku dengar juga. Kamu memang berutang pada keluarga kami. Ini uang muka gaji dari toko jahit. Semua ada di sini. Karena ada utang, ada bayaran. Sampai uangnya lunas. Aku dan anakmu beres. Ambil. Aku tidak mau, hidup ini tidak perlu soal utang. Aku kembali bekerja ke toko. Jangan terlalu capek nanti. Tukang jahit Zeng, aku datang. Ziwei, datang. Duduk. Gaun Nona Wen itu, kamu yang memperbaikinya, kan? Kudengar kamu menggunakan sulaman benang sutra. Iya. Aku menggunakan benang sutra warna sama, memotong bentuk kelopak bunga, menempelkan dan menjahit di tempat yang sobek. Tidak hanya menutupi cacat, tetapi juga membuat seluruh gaun lebih cantik. Aku juga mau sulaman benang sutra seperti itu. Kamu buat untukku dulu. Aku juga mau. Aku duluan. Kalian semua tidak sepertiku yang cantik. Aku duluan. Para nona, aku bekerja cepat. Kita kerjakan satu persatu. Semua selesai. Tukang jahit Zeng, Liu Chuiru, Anda datang. Gaunnya sudah selesai untuk Anda. Lihat bagaimana hasilnya. Liu Chuiru, kelopak peoni di atasnya. Aku menggunakan teknik jahit set. Dijahit satu persatu. Warnanya gradasi, dari merah tua ke merah muda. Suami Anda pasti suka. Ini benar-benar bordir set asli. Setiap jahitan seperti melukis di kain. Lihat efek gradasinya.
dan dengan kepribadian Anda sangat cocok. Apakah Anda puas? Puas. Cantik. Cantik sekali. Apa yang dilakukan banyak orang di sana? Itu pelanggan yang mencari Ziwei untuk sulaman benang sutra. Shen Ziwei. Gaun ini benar-benar menonjolkan kecantikanku. Giliranku ini terlalu cantik milikku. Minggir. Shen Ziwei, kenapa kamu jadi penjahit di sini? Maaf, kalau mau minta tambal baju, antre di belakang. Iya, tidak paham aturan siapa dulu dia dapat, tidak punya sopan santun sama sekali. Siapa bilang aku ke sini untuk minta tambal baju? Biar siapapun yang tambal aku tidak akan cari perempuan genit itu. Kalian belum tahu, kan? Shen Ziwei menggoda suamiku. Suaminya patah kaki pun dia tidak peduli. Liu Chuiru, minggir, apa yang kau omong kosong? Meskipun Shen Ziwei tidak baik, dia tetap mengumpulkan biaya dokter untuk kakakku. Aku bisa bersaksi. Kalau dia menggoda suamiku, bagaimana dengan itu? Ini untuk suamiku. Baju baru yang dipesan khusus, baru saja aku terima, lalu aku lihat Shen Ziwei diam-diam di atasnya, menyulam karakter Si dengan tusuk set. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Tentu ada. Coba lihat. Liu Chuiru, aku lihat karakter ini, sepertinya bukan hasil sulamanmu sendiri, untuk suamimu, kan? Diam bicara sekali lagi, aku pukul kau. Liu Chuiru, kau bilang aku ini. Apakah karena keluargamu miskin, atau karena suamimu jelek? Tidak semua orang, sepertimu, mencari pria di tumpukan sampah. Jangan pura-pura. Dulu waktu kau gemuk, bukankah suamiku yang mau padamu? Jangan tertawa. Meskipun baju ini ada karakternya, apa buktinya itu sulaman kakak iparku? Aku bisa bilang itu sulamanmu sendiri. Kalau aku yang menyulam pasti lebih cantik 100 kali lipat. Hanya dia yang bisa menyulam jahitan sejelek ini. Kalian tertawa apa lagi? Kakak iparku adalah penjahit, paling terampil di toko ini. Semua orang datang karena reputasinya. Kau bilang dia kikuk, kecuali kau dari Suzhou atau Hangzhou penjahit kelas atas. Sudah tidak terima ya? Kalau begitu, kita adu. Adu sulaman jarum. Kamu ini siapa? Berani-beraninya menantang aku? Iya, untuk bisa membuat jahitan sepertimu, memang butuh bakat khusus. Jangan kau hina kakakku. Kau tahu berapa lama dia berlatih 3 kata ini? Tunggu. Jadi ini sulamanmu sendiri? Lalu kenapa tadi kau menuduh kakak iparku? Diam kau. Kak, apa aku salah bicara? Shen Ziwei, jangan sombong dulu. Sekarang Gu Yanzhou bekerja di bawah keluarga Qianku di tempatku. Kalau kau berani bikin aku malu, aku juga akan bikin dia sengsara. Jubah ini kusimpan dulu. Sulamanmu. Bawa pulang sendiri. Soal Gu Yanzhou, coba saja. Maaf semuanya sudah menunggu. Masalah hari ini selesai di sini. Datang lain kali ambil baju. Shen Ziwei, kau biarkan saja. Kita lihat saja nanti. Kita lihat saja. Apa-apaan? Sulam sendiri tapi nuduh orang. Ketahuan malah ngancam. Ziwei, tadi aku dengar semuanya. Kau menangani dengan baik, tidak memperbesar masalah. Bukan aku yang hebat. Itu adiknya yang bocor. Bagaimanapun, kau selamatkan Tokong dari bencana. Kalau sampai dia ribut, nama baikku hancur. Oh ya, ini beberapa lembar sutra Shu kualitas atas. Lihat. Nona Wen minta kau buatkan gaun untuk pesta bulan purnama. Ini pesanan besar. Nona Wen. Bukankah gaunnya yang dulu sudah ditambal? Sudah, dia sangat puas. Katanya kau penjahit paling terampil yang pernah dia temui. Jadi minta kau buatkan yang baru. Upah 2 kali lipat. Baik. Bilang padanya, saya terima. Kau baru ingat pulang? Tahu jam berapa sekarang? Hari ini capai. Ya, pasti lelah. Aku ambilkan makanan. Shen Ziwei. Kau kasih Guan He obat apa? Ngapain lihat-lihat? Aku tidak melakukan apa-apa. Jangan memfitnahku. Makanannya datang. Kak, kamu nggak tahu, hari ini Liu Chuiru datang ke toko kita, cari masalah di mana-mana, tapi akhirnya kakak iparku yang bikin dia malu, bikin dia dipermalukan. Apa yang sudah kubilang padamu sebelumnya? Harus bikin masalah terus? Kok kamu bisa ngomong begitu tentang kakak iparku? Kamu bahkan nggak tahu awal mula kejadiannya. Mulut besar asal omong doang. Sudah. Gu Wanhe, jangan banyak bicara.
Biarpun kakakmu nggak bilang aku pengaruhin kamu. Gu Wanhe, kamu keluar. Aku mau bicara dengan kakak iparmu. Kali ini Liu Chuiru yang duluan mulai. Aku nggak ganggu dia duluan. Apa urusannya ganggu atau tidak? Aku nggak ngomong soal itu. Lihat itu, bingkai sulaman. Ini kamu dapat dari mana? Beberapa hari lalu ke kota, kebetulan lihat, kupikir kamu bakal suka. Buat kamu, mulai sekarang, kamu bisa kerja di rumah. Jadi, si kayu ini akhirnya melek. Peduli sama aku. Dulu aku salah. Kedepannya, apapun yang terjadi di rumah, ada aku. Ji-Wei, lagi di rumah? Paman Wu, ada apa? Kabar dari istana. Kaisar mau bikin baju keberuntungan untuk putri kesayangannya. Suruh beberapa toko sulaman di kota kita kirimkan desain. Siapa yang punya desain terpilih dapat hadiah 50 tile. Kupikir, kalau kamu bisa bikin, aku carikan cara kirim. Nanti bukan cuma dapat hadiah. Mungkin juga bisa untuk suamimu, Gu Yanzo. Minta jabatan manajer toko. 50 tael. Bisa juga bantu Gu Yanzo balik kerja. Iya dong. Aku lihat kamu akhir-akhir ini kayak orang berubah. Makanya aku tanya. Paman Wu, aku setuju. Bagus. Aku pergi dulu. Putri kecil kaisar pilih baju. Ini kesempatan besar. Kalau aku bikin yang menonjol, pasti jadi juara. Tidur dulu. Besok aja. Gak bisa. Ide bagus begini, aku nggak bisa tidur. Rangka sulam ini segera bisa dipakai. Udah jadi. Lihat deh, motifnya, potongannya. Belum pernah lihat kan? Yang kamu buat ini? Apa nggak terlalu berlebihan? Itu lo buat dipakai putri. Nggak percaya? Hati nggak percaya. Nggak percaya? Coba aja langsung kita kirim. Tunggu. Sekarang pasti banyak yang kirim contoh. Yang ngurus jadi bingung. Belum tentu ingat punyamu. Iya juga. Terus gimana? Kamu kenapa? Gelisah banget. Ibu, aku buat masalah. Aku tadi mencegat seorang gadis yang pakai baju upacara, bilang dia melanggar aturan. Ketahuan Tuan Zhao, dia mau tanya sama Bupati, siapa yang ngangkat pengawas seleksi awal. Bodoh, jabatan pengawas seleksi awal itu, aku yang cari koneksi, biar dapat nama. Cuma biar rumah bordir kita, waktu kirim contoh, saingannya dikit. Kamu malah menganggap remeh dan main kuasa. Berani-beraninya sama Tuan Zhao. Aku juga takut barang Shen Ziwei terlalu bagus, bisa kalahkan kita. Takut? Kalau takut, pakai otak, bukan mulut. Tuan Zhao, di kota ini, orang yang paling gak boleh diganggu. Kalau dia ambil pusing, kita bisa kehilangan izin, ngirim contoh. Ibu, terus gimana? Shen Ziwei itu, kan cuma anak yatim pendatang, kenapa Tuan Zhao begitu anggap dia? Karena cara keras gak mempan, pakai cara lembut. Kamu pergi ke Shen Ziwei, minta maaf, rendah hati sedikit, ajakin dia ke rumah bordir kita. Bilang aku mau belajar soal keterampilannya. Ajakin dia, bukannya itu seperti undang musuh? Kalau udah datang, gampang urusannya. Kemarin aku yang salah, sekarang aku khusus datang, minta maaf sama kamu, ini sedikit oleh-oleh, harus kamu terima. Asal kamu nggak bilang bajuku melanggar aturan lagi, aku sudah bersyukur. Nggak berani, nggak berani. Oh iya, ibuku, pemilik rumah bordir Lin, kepala rumah tangganya, sudah dengar keahlianmu, mau mengundangmu besok ke rumah, bertukar teknik jahit, cuma sekadar, mau berteman. Hari ini kita harus benar-benar berlatih. Ujian dari senior Lin terlalu berlebihan. Saya hanya tahu sedikit. Begitu kita masing-masing menyulam satu bunga peoni. Hanya lihat teknik jahitan dan kombinasi warna. Saya patuh. Ramai sekali. Ini sedang bertanding sulam. Boleh tanya? Kalian berdua adalah... Ini adalah pedagang dari ibu kota bernama Huang. Kebetulan lewat sini, mendengar nama Lin Shi Sulaman terkenal datang khusus untuk melihat. Bunga peoni ini megah dan elegan. Ada teknik dasar yang kuat. Gradasi warna pada kelopak ini seolah-olah hidup. Hari ini kebetulan tepat. Baiklah, kalian berdua masing-masing menyulam satu sapu tangan utuh.
Besok jam segini. Saya akan mengirim orang untuk mengambilnya. Tuan Huang terlalu baik. Saya, orang tua, pasti akan berusaha sebaik mungkin. Aku dalam perjalanan inspeksi ke selatan dengan pakaian biasa untuk memilih contoh pakaian istana. Hari ini melihat sulaman Shen Ziwei yang luar biasa anggun dan berkelas. Memerintahkan Shen Ziwei bertanggung jawab penuh seleksi besar pakaian istana, pakaianku, dan permaisuri. Disulam langsung olehmu, pakaian para selir istana, beserta berbagai pakaian yang diperlukan upacara. Total 500 potong kamu yang mengawasi semuanya. Batas waktu 3 bulan. Demikian titah. Kenapa? Tidak berani menerima? Saya menerima titah. Kakak Ziwei 500 potong. 3 bulan. Bagaimana kau bisa menyelesaikannya sendirian? Meskipun tidak bisa selesai, harus tetap dilakukan. Perintah langsung dari Kaisar. Menolak perintah berarti hukuman mati. Kaki kamu belum sembuh total. Mau pergi kemana lagi? Aku akan mencari kenalan lama dari perusahaan dagang toko kain Laozang. Dia mempekerjakan beberapa penyulam. Keahlian mereka meski tidak sepertimu, tapi untuk membuat pakaian istana biasa seharusnya bisa. Lalu bicarakan soal kredit kain dengannya. Kamu sendirian di luar, saat mengumpulkan biaya berobat dengan susah payah. Kakiku juga belum sembuh. Sekarang aku hanya keluar untuk bicara beberapa kata, tidak apa-apa. Mbak, aku dengar kamu menerima tugas istana. 500 potong. Ini keberuntungan besar. Boleh aku ikut kerja denganmu? Tidak usah dibayar pun tak apa. Pembayaran harus sesuai. Tidak boleh kurang sedikit pun. Ini uang muka dari Kaisar. Aku berencana mencari Zeng Taylor untuk bekerja sama. Dia punya wanita penyulam dan alat sulam. Zeng Taylor itu picik. Kemarin kamu merebut bisnisnya. Apakah dia mau? Coba dulu, lihat nanti. Bukankah ini manajerku? Kakinya sudah sembuh? Kudengar istri kamu menerima tugas istana. 500 potong pakaian? Dulu dia suamiku semangat mencari untung itu, sungguh hebat. Sekarang mengerjakan tugas istana, pasti tidak buruk kan? Jangan sampai kalian berdua kelelahan sampai hancur. Liu Chuirui terlalu banyak pikiran. Urus suamimu sendiri, jangan biarkan dia keluar lagi, itu saja. Abaikan dia, urusan penting lebih utama. Zeng Taylor, Bos Shen datang. Kudengar kamu menerima tugas istana. 500 potong. Selamat ya. Zeng Taylor, aku ingin bekerja sama dengan Anda. Gunakan wanita penyulam dan alat sulam Anda. Upah dibagi setengah. Ini tugas Kaisar. Kalau berhasil, industri sulam di kota kita akan mendapat kehormatan. Bekerja sama? Masalah sebesar ini. Apa kamu sudah berdiskusi denganku? Kamu tidak punya penyulam, tidak punya alat sulam. Kalau tidak terdesak, kamu pasti tidak akan mencariku. Sudah, kerjakan urusanmu. Aku kerjakan urusanku. Pesanan ini tidak kuterima. Laozang setuju memberi kredit bahan, juga meminjamkan 4 wanita penyulam. Mereka akan datang besok. Zeng Taylor tidak mau bekerja sama. Tidak mau ya sudah. Ada penyulam, ada kain. Kita kerjakan sendiri pekerjaan ini. Baik. Ini semua hasil reputasi yang kamu bangun. Begitu aku bilang kamu cari penyulam, untuk pekerjaan istana, mereka semua berebut datang. Makin banyak kerja, makin banyak dapat. Aku Shen Ziwei jamin, tidak akan kurang 1 sen pun. Kakak ipar, alat sulam sudah siap. Bisa mulai. Kak Ziwei, jahitan di sini, selalu miring, bagaimana? Lebih pelan. Tangan stabil, sejajarkan jahitan dengan serat kain. Lihat. Kalau begini jalannya, apakah jadi lurus? Kakak ipar, cara yang kau ajarkan sangat berguna.
Dulu di tempat penjahit Zeng, belajar setengah tahun, tidak sepaham yang kau jelaskan. Pekerjaan yang diberikan perusahaan pada kalian setiap hari tidak mencapai target. Kalian masih minta gaji bulanan? Berhenti saja. Manajer Qian, bukan aku tidak keras. Istriku, setiap hari kabur ke rumah Shen Ziwei, sampai tidak sempat masak nasi hangat. Pulang rumah, air hangat pun tidak ada. Jadi tidak ada semangat kerja. Manajer Qian, istriku juga setiap hari pergi pagi pulang malam. Katanya ke tempat Shen Ziwei mengerjakan pekerjaan istana. Bisa dapat banyak uang. Di rumah, anak tidak ada yang jaga. Shen Ziwei, kemari kau. Qian Jinghuai, kau mau cari masalah lagi? Aku cari masalah? Aku mau tanya kau. Apa yang kau lakukan di sini? Dasar istri pemboros. Kau benar-benar di sini bantu orang kerja. Ayo, ikut aku pulang. Niu Zuang, kau paham? Kami sedang membuat pakaian upacara istana. Tugas langsung dari kaisar, bukan sesuatu yang sesat. Kamu bilang bukan ya bukan. Mana ada orang dikurung di dalam rumah dari pagi sampai malam. Aku bilang sama kamu, hati-hati dijual orang dan malah bantu hitung uang. Buka matamu yang buta dan lihat baik-baik. Ini dari Kementerian Dalam Negeri, istana surat tugas yang dikeluarkan. Ada stempel persetujuan kaisar. Di atasnya, Liu Chuiru. Saat itu di bengkel bordir, kamu juga melihatnya sendiri. Katakan. Aku adalah manajer besar perusahaan dagang. Tugas dari istana bagaimana bisa jatuh kepadamu? Kau bawa surat tugas palsu mau menipu semua orang. Apa maksudmu sebenarnya? Dia menipu kita. Aku menipu kalian. Manajer besar, sudah angkat bicara masa bisa palsu. Aku tanya kamu. Beberapa hari ini aku beri makan dan tempat tinggal juga ajari kalian keterampilan. Mana ada penipu sepertiku yang hanya mengeluarkan uang tanpa menerima uang masuk. Ini namanya memancing ikan besar dengan umpan panjang. Sekarang mereka dibujuk baik-baik ke depan, bisa mencelakakan orang lain. Kalau begitu, aku berhenti, aku pulang sekarang. Aku juga pergi, aku juga tidak mau lagi. Semua bubar-bubar. Jinghuai, tugas itu aku lihat sendiri di bengkel bordir. Memang benar ditugaskan langsung oleh kaisar, kalau sampai tidak bisa menyerahkan barang. Bagaimana ini nanti? Tidak bisa menyerahkan barang. Itu urusannya dia. Apa hubungannya dengan kita? Kalian diam semua. Diam ya diam. Buat apa teriak? Karena kalian semua mau pergi, aku tidak akan memaksa. Yang tidak mau. Maju. Kalian bertiga. Sekarang boleh pergi. Sisanya setiap bulan naik 200 koin upah. Plus upah hari penyerahan digandakan. Di sini, aku Shen Ziwei. Semua yang diberikan adalah manfaat nyata. Ini penipuan belaka atau tugas resmi. Kamu, Qian Jingchuan sendiri tidak bisa menentukan. Biarkan seluruh penduduk kota datang melihat dan menilai. Shen Ziwei, kau main-main dengan hal sesat begini, masih merasa benar? Hatiku bersih, tentu saja benar. Kau pergi membanting pintu lalu kembali lagi. Apa ada yang lupa kau sampaikan? Setelah kupikir-pikir, aku tak bisa melepaskanmu begitu saja. Hari ini, aku bawa orang untuk membongkar penipuanmu langsung di depanmu. Manajer Qian, pasti ada kesalahpahaman. Ziwei tidak melakukan kecurangan. Dasar istri boros, apapun katanya kau percaya. Bodoh amat. Berani dia membiarkan orang mengawasi? Coba sehari, cari 30 koin. Kalau kau mau? Mau. Salah paham, semua salah paham. Manajer Qian, itu salah paham. Kalian ini orang yang mata duitan. 30 koin sehari, sudah membuat kalian puas? Manajer Qian, bukankah tuan sendiri yang bilang Shen Ziwei dia? Berani juga kau membantahku. Apa yang kau lakukan? Kukatakan. Jabatan manajer besar perusahaanmu ini. Kalau sudah bosan, segera kembalikan pada Gu Yanzouku. Lagi pula menurutku kau juga tidak pantas. Shen Zihui, aku benar-benar meremehkanmu. Mulutmu memang bisa bicara. Utang ini, nanti akan kuhitung lagi. Hati-hati di jalan, Manajer Qian.
Terima kasih, Ziwei. Kami mulai bekerja sekarang. Tunggu sebentar. Tadi kalian yang mau pergi. Kau sudah dipecat. Zihui, aku sudah membungkuk minta maaf. Biarkan kami tetap di sini. Cari kerja lain saja. Di sini tidak kekurangan orang. Kakak ipar, ini benang sutra yang kubeli hari ini, tapi harganya dibanding bulan lalu, naik 20%. Bos bilang harga beli naik. Hanya naik 20%? Kau ke toko kain yang mana? Sudah kutanyakan 3 toko, yang termurah juga naik 20%. Toko lain malah bilang stok habis. Bos, aku mau 50 potong brokat shoe, 30 gulung kain sutra merah, tambah 20 kati benang sutra warna. Kapan bisa dikirim? Bos Shen, bukan saya tidak mau jual. Akhir-akhir ini barang memang ketat. Di gudang tinggal belasan potong brokat shoe. Bagaimana kalau ambil sedikit? Bulan lalu Anda bilang stok banyak? Kenapa tiba-tiba ketat? Ada yang sudah pesan. Supaya kami jual sedikit pada Anda. Lebih dari itu saya tidak bisa bicara. Mengertilah. Gu Yanzhou, kakimu sudah sembuh? Tidak istirahat di rumah? Apa yang kau lakukan datang ke toko? Aku datang untuk mengambil gaji bulanan. Manajer besar bahkan mengurus ini juga? Tidak. Tapi istri punya bengkel bordir itu? Kudengar, belakangan ini, kain sulit dibeli. Jangan sampai menghambat tugas istana, menyeret perusahaan kita. Hari ini pergi ke toko kain. Pemilik toko bilang ada yang sudah memberi isyarat. Mereka tidak boleh menjual kain padaku. Itu dilakukan oleh Qian Jinghuai. Aku sudah menanyakan. Toko kain di beberapa kota terdekat juga sudah diberi isyarat olehnya. Tapi ada seorang pedagang kain di kabupaten tetangga. Tidak ada hubungan dengan Qian Jinghuai, masih punya stok. Aku akan berangkat besok pagi-pagi untuk bernegosiasi. Jika bisa dibeli, kita tidak akan khawatir soal kain. Kakimu belum sepenuhnya sembuh. Tidak apa-apa. Kau sendiri mengelola bengkel bordir, aku tidak bisa berdiam diri. Ini sisa uang muka, bawa semuanya. Hati-hati di jalan. Hematlah pemakaian kain di gudang. Aku akan kembali lusa. Ziwei, sutra merah ruge sudah habis. Kapan kiriman berikutnya datang? Kakak ipar, 3 toko kain di kota bilang stok habis. Bukan karena habis terjual, tapi sudah diborong oleh seseorang. Siapa yang membeli? Qian Jinghuai. Dia mengatasnamakan perusahaan, memborong semua sutra kelas atas dan benang sulam di kota. Kain di gudang paling banyak, bisa bertahan 10 hari lagi. 10 hari setelah itu, 500 jubah istana harus berhenti. Lalu bagaimana? Bukankah kakak pergi ke kabupaten tetangga membeli kain? Kapan dia kembali? Dia bilang kembali lusa. Semoga dia bisa membeli kain. Gu Yanzhou, kudengar kau pergi ke kabupaten tetangga membeli kain. Apakah berhasil? Kau sudah sejak lama dengan pedagang kain kabupaten tetangga, memberi isyarat, benar? Perusahaan memasok barang, sudah sewajarnya. Kenapa istri tidak bisa membuat jubah istana? Kalau begitu, cepat minta maaf pada kaisar. Ini menghalangi tugas kekaisaran dengan sengaja. Jika menunda waktu, kau sanggup bertanggung jawab? Jangan menakut-nakutiku dengan tugas kekaisaran. Perusahaanku memasok barang, tidak mencuri, tidak merampok. Aku tidak takut kau laporkan kemanapun. Kalau kuat, pergi, beli kain, di tempat yang lebih jauh. Pedagang kain di kabupaten tetangga juga sudah diberi isyarat oleh Qian Jinghuai, tidak ada satupun kain yang mau dijual padaku. Bukan salahmu. Kita cari cara lain. Gunakan kain katun sebagai dasar, lapisan luar tutupi dengan pola bordir, hemat sutra, tetap sopan. Yang kaisar inginkan adalah penampilan bagus. Siapa peduli bahan dasarnya apa? Mulai sekarang, semua badan baju dan manset, ganti pakai katun sebagai dasar, permukaan ditutupi benang sutra. Sutra yang ada di gudang, sisakan untuk bahan badan utama. Dengan begitu, bisa bertahan setengah bulan lagi. Mbak Ziwei, teknik bordir jarum gradasi Anda, kami tidak pernah bisa memahaminya sepenuhnya. Bisakah pola ini dipinjamkan untuk kami salin? Nanti malam kami akan berlatih. Ambillah kembalikan besok. Kakak, mereka berdua biasanya paling lambat belajar. Kenapa tiba-tiba begitu bersemangat? Ingin belajar itu bagus.
Ini adalah milik Shen Ziwei teknik jarum gradasi. Ya, setiap jahitan dan kombinasi warna di atasnya tertulis dengan jelas. Pegang ini. Besok kembalikan polanya, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Liu Chuiru, tenang saja. Mbak Ziwei, semalam berlatih, semalaman, rasanya lebih lancar. Kakak, penjahit wanita B menyembunyikan ini di lengan bajunya. Mereka semalam sama sekali tidak berlatih sendiri. Mereka memberikan pola itu untuk disalin orang lain. Kamu tidak marah? Teknik jahitan itu kan ciptaanmu sendiri. Pasti ulah Liu Chuiru. Apa gunanya marah? Karena mereka ingin mencuri, biarkan saja mereka mencuri. Ini pola yang sudah diubah, besok pagi aku taruh kembali di meja. Diubah? Teknik jarum gradasi yang sesungguhnya. Transisi gradasi warna yang penting dan sudut penutupan jahitan semuanya ada di kepalaku yang mereka curi ini. Jika disulam sesuai metode di atas, sekilas terlihat mirip, tapi setelah dicuci 2 kali akan luntur dan berbulu. Bengkel Borderlin. Jika mereka berani menggunakan ini untuk pekerjaan istana, nanti yang malu bukan aku. Kakak, trikmu benar-benar hebat. Tidurlah, besok masih harus bekerja lembur. Kementerian Dalam Negeri Istana melakukan inspeksi atas perintah Kaisar, di mana Shen Ziwei. Aku, Shen Ziwei, menghormati utusan kekaisaran. Perintah lisan Kaisar memerintahkan saya untuk memeriksa kemajuan pakaian istana. Ambil setengah, jadi yang sudah selesai, semuanya dikeluarkan. Saya harus melihatnya. Siapa kamu? Saya manajer perusahaan dagang Qian Jinghuai. Mendengar yang mulia, utusan datang untuk inspeksi khusus, datang untuk menjadi saksi. Shen Ziwei ini, keterampilannya kasar. Takutnya menghambat urusan besar Kaisar. Siapa yang membuat ini? Yang mulia, lihatlah. Ini adalah hasil karya Shen Ziwei. Barang seperti ini berani dikirim ke istana. Ini benar-benar menipu Kaisar. Yang mulia, silakan lihat. Barang cacat ini menggunakan teknik jarum gradasi yang diubah. Urutan jahitan dan gradasi warna kacau. Sudut penutupan jahitan juga salah. Jadi setelah dicuci 2 kali akan berbulu dan luntur. Dan barang asli ini disulam sendiri, oleh saya menggunakan teknik jarum gradasi yang sesungguhnya. Jahitannya rapat, gradasi warnanya alami. Shen Ziwei, maksudmu ada yang sengaja membuat barang jelek dan mencampurnya? Saya tidak berani bicara sembarangan. Tapi mohon Tuan selidiki. Kain cacat ini teknik jahit yang digunakan adalah buatan saya sendiri, tiruan dari teknik gradasi. Pola asli tidak pernah bocor. Yang bisa membuat jahitan seperti ini hanya orang yang pernah melihat pola itu. Kalian berdua, tadi malam kalian membawa pola itu dan menyalinnya untuk Liu Chuiru. Benar, kan? Hentikan dia. Bicara. Siapa yang menyuruhmu? Itu Liu Chuiru. Dia yang menyuruh kami mencuri pola itu. Uang perak juga dari dia. Manajer Qian bilang, asal Shen Ziwei gagal menyerahkan barang bagus, perusahaan akan memberi hadiah besar. Kau fitnah. Aku tidak kenal kamu. Bawa 2 orang ini ke kantor, periksa dengan teliti. Sedangkan manajer Qian, silahkan tunggu di samping. Tunggu saya kembali ke istana, laporkan pada Kaisar, baru putuskan. Shen Ziwei, lanjutkan pekerjaanmu, yang cacat semua diulang. Saya akan lapor terus terang, termasuk manajer Qian yang sengaja cari masalah. Terima kasih, Tuan, atas penyelidikan. Kakak ipar, untung kau sudah siapkan. Panggil semua orang ke sini. Barang cacat dibongkar semua, sulam ulang. Tenggat waktu tidak boleh telat. Kakak ipar, beberapa penyulam hilang. Aku tanya tetangga, katanya sebelum subuh mereka dijemput orang Zeng. Setiap bulan ditambah 500 uang. Kak Ziwei, mereka pergi. Pekerjaan sisanya bagaimana kita selesaikan? Hentikan dulu pekerjaan kalian. Hari ini tidak lembur. Ikut aku keluar. Kakak ipar, jahitanmu rapi.
Mau belajar menyulam gaun istana? Bayaran per potong. Dijamin bisa. Ini teknik daun termudah. Coba ikuti 1 jahitan. Tiga hari. Aku hanya ajarkan 3 teknik. Jahitan lurus, jahitan setik, jahitan gulung. Kalau sudah kuasai 3 ini, kalian bisa mulai mengerjakan kerah dan lengan yang sederhana. Jangan buru-buru, pelan-pelan saja. Mulai hari ini, kalian bertugas menyulam bagian tepi dan lapisan kerah. Jangan terburu-buru, yang penting rapi. Baik. Kakak ipar, 8 orang ini memang lambat, tapi mereka teliti. Setelah pesanan gaun ini selesai, mereka juga sudah mahir. Nanti, kita buka bengkel sulam sendiri. Tidak perlu lagi melihat ekspresi orang lain. Ini Qian Jinghuai bersekongkol dengan pedagang kain dari luar bukti menimbun barang dan menaikkan harga. Kakak ipar, ayo kita lapor ke pejabat. Sekarang lapor paling-paling didenda beberapa tael perak. Tunggu sampai pakaian istana diserahkan. Baru keluarkan surat ini, dia tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Kertas itu hilang. Aku sudah menggeledah seluruh jalan di belakang toko, bahkan secuil kertas pun tidak ditemukan. Kertas apa? Yang ditandatangani Qian Jinghuai dan pedagang kain kontrak penimbunan barang. Pagi ini, dia bilang disimpan di lengan baju sore harinya hilang. Diambil orang. Tidak tahu, aku menyuruh penjahit keluar mencarinya sepanjang sore, tidak ada yang melihat. Akiao, besok kamu pergi ke rumah Shen Ziwei, berjalan-jalan di sekitarnya. Lihat apakah ada yang aneh. Suruh laki-lakimu tenang kalau masih ceroboh lapor. Cepat atau lambat akan menjerumuskan diri sendiri. Ini bukti kuat. Kapan kamu berniat menggunakannya? Tunggu sampai 500 potong pakaian istana diserahkan. Saat kaisar sangat gembira, saat itu keluarkan surat ini. Qian Jinghuai berarti dengan sengaja merusak tugas kerajaan. Ringan dipecat dan diperiksa, berat dipenjara dan dihukum. Simpan baik-baik. Surat ini ada di tanganmu, kartu terkuat. Demam. Kakak ipar, ini yang keempat. Beberapa hari ini begadang terus, mungkin kena angin dingin. Malam ini berhenti. Semua orang pulang istirahat. Yang sakit tinggal. Aku pergi ambil obat. Tuan toko, ambil 4 dosis obat pilek Ephedra, Cassia, aprikot, licorice. Masing-masing 3 kian. Ephedra habis stok, Cassia naik harga. 3 kian harganya 60 koin. 2 hari lalu, Cassia masih 10 koin untuk 3 kian. Kenapa naik 6 kali lipat? Harga beli mahal. Tidak ada cara. Atau, kamu coba ke toko lain. Kenapa tidak dapat obat? Entah habis stok atau naik harga, Qian Jinghuai pasti sudah memberitahu. Kamu pulang rawat mereka? Soal obat, aku yang cari jalan. Zishen Forsythia dan Hautuinia. Semua obat yang baik untuk menghilangkan angin dingin. Kamu petik di mana? Gunung belakang dulu, belajar mengenali dari tabib tua. Kak Ziwei, Kak Guyanzhou. Maaf merepotkan kalian. Bukan salah kalian. Aku yang terlalu terburu-buru mengejar deadline. Hari ini istirahat saja. Setelah pulih, baru lanjut kerja. Nyonya Lin, Anda berani menjamin bisa mengambil pekerjaan dari Istana Pangeran. Pangeran kami baru mempercayakan bordiran-bordiran kecil ini kepada Anda. Coba lihat, apa ini yang disulam? Anggrek di sapu tangan luntur setelah sekali cuci. Jahitan pinggiran sarung kipas terlepas. Kelopak peoni di kantong cendera warnanya tidak karuan. Tuan pengurus rumah, ini pasti ada kesalahan di suatu tempat. Saya sendiri yang mengawasi penyulamannya. Sendiri mengawasi, itu semakin membuktikan keahlian Anda tidak memenuhi standar. Kami tidak menerima satupun barang ini. Sesuai kontrak, ganti rugi 2 kali lipat. Ini tagihan dari Istana Pangeran. Lunasi dalam 3 hari. Jika tidak, kita bertemu di pengadilan. 200 tael perak. Ibu, di rekening kita hanya tersisa kurang dari 50 tael. Semua ini salahmu. Hari itu di toko penjahit, kalau saja kamu tidak bicara tanpa sengaja, bagaimana mungkin Shen Ziwei tahu huruf itu saya yang menyulamnya sendiri?
kita juga tidak akan bermusuhan dengannya. Aku tidak sengaja. Sekarang sudah begini, ibu menggunakan teknik jahit palsu Shen Ziwei untuk mengerjakan pesanan istana pangeran, rugi 200 tael. Menurutmu bagaimana? Cukup. Akulah yang ingin mengambil pekerjaan istana pangeran, dan juga akulah yang menyuruhmu mencuri teknik jahit. Kalau mau menyalahkan, salahkan aku sendiri yang buta. Percaya pada tipu daya Shen Ziwei. Ibu, aku tidak menyalahkanmu. Kamu tidak menyalahkanku. Lalu apa gunanya menyalahkan Liu Xiaohe? Dia adik kandungmu. Kalau bukan karena suamimu, Qian Jinghuai, suka membuat masalah di luar, mana mungkin Shen Ziwei waspada seperti ini terhadap kita? Lalu sekarang bagaimana? 200 tael, dengan apa kita membayar? Jual kain-kain yang ada di gudang, kumpulkan sebanyak yang bisa. Sisanya, minta suamimu mencari jalan. Minta dia akhir-akhir ini banyak menghabiskan uang, membeli kain untuk stok, tangannya juga tidak punya banyak lagi. Kalau begitu suruh dia pinjam. Masalah ini bermula darinya. Dia jangan berharap bisa lepas tangan. Jangan menangis. Tadi aku bicara terlalu keras. Shen Ziwei itu orangnya tidak bisa dianggap enteng. Jangan bertengkar lagi dengannya. Setuju? Tidak bertengkar. Ibu rugi 200 tael. Sanggar Sulaman hampir tidak bisa bertahan. Meski tidak mau, harus bertengkar. Kebakaran. Tolong. Cepat. Ini bukan benang yang kupakai. Toko bordir mana? Di kota yang pakai benang seperti ini? Toko bordir Lin. Waktu itu aku pergi ke sana untuk lomba. Aku melihat di rak bordir Nenek Liu. Ada benang seperti ini. Katanya barang khusus dari Shu. Mbak, ini ada yang sengaja membakar. Laporkan ke polisi saja. Ada ujung benang dan jejak kaki. Kantor kabupaten bisa menyelidiki. Kalau lapor sekarang, Baling cuma tangkap seorang pembantu. Liu Cuiru pasti akan mengelak semua. Tidak akan menyentuhnya sama sekali. Dan kalau berita menyebar, istana akan mengira, aku bahkan tidak bisa menjaga bengkel. Deadline semakin mundur. Tidak baik. Lalu bagaimana? Kita biarkan saja? Simpan saja. Tunggu sampai 500 pakaian istana selesai. Lalu semua urusan ini, kita hitung dengan mereka. Tadi malam ada kebakaran. Terbakar sedikit sisa bahan. Tidak masalah. Pekerjaan tetap jalan seperti biasa. Mulai hari ini, setiap hari tinggalkan 2 orang. Bergiliran jaga malam. Laki-laki di halaman depan, perempuan di halaman belakang. Baik. Kakimu belum sembuh total. Kau jaga semalam suntuk. Ganti orang hari ini. Tidak usah ganti. Mulai hari ini, aku tidur di sini setiap malam. Aku mau lihat, siapa yang berani datang lagi? Nona Wen, kenapa Anda datang? Nona Shen, untuk pesta bulan purnama pertengahan musim gugur, aku mau buat 1 set gaun pesta. Jubah luar, rok dalam, selendang, baju dalam. Total 4 potong. Bahan saya bawa sendiri, upah 50 tael. Ini uang muka. Nona Wen terlalu baik. Tapi, akhir-akhir ini, aku sedang mengerjakan pesanan istana. Takut mengganggu pesta Anda. Tidak usah buru-buru. Masih 2 bulan lagi sebelum pertengahan musim gugur, kerjakan perlahan saja. Aku percaya dengan keahlianmu. Gaun yang waktu itu, kupakai ke acara kontes kecantikan. Banyak yang tanya di mana buatannya. Terima kasih atas kepercayaannya, Nona Wen. Pekerjaan ini aku terima. Mbak, 50 tael, cukup untuk beli bahan 2 bulan. Bukan hanya soal uang. Nona Wen di kalangan putri-putri bangsawan punya relasi luas. Dia pakai bikinan kita pasti banyak yang ikut pesan. Ini kesempatan bagus untuk membuka jalan. Penjahit Zeng, apa yang Anda lakukan di sini? Aku datang lihat Ziwei. Dengar dia sibuk sekali. Bawakan beberapa kue buat para penyulam. Penjahit Zeng, bicara langsung saja. Ziwei, kemarin aku salah. Berpikiran sempit, tidak mau bekerja sama denganmu. Sekarang aku sudah sadar, kau kekurangan orang untuk 500 pakaian istana. Di tokoku, masih ada beberapa penyulam nganggur. Bagaimana menurutmu? Kita kerja sama lagi. Upah kau yang tentukan. Penjahit Zeng, beberapa hari lalu saya kekurangan tenaga. Saya minta kerja sama dengan Anda. Anda mengusir saya, lalu Anda merebut saya.
3 penjahit. Sekarang melihat Nona Wen datang membayar uang muka. Anda iri lagi. Kerja sama seperti ini, saya tidak mau. Ziwei, saya. Silakan kembali. Kue juga dibawa pulang. Saya tidak kekurangan. Apa artinya? Biaya kain untuk pakaian istana. Upah penjahit. Biaya sehari-hari. Setiap bulan. Setidaknya harus membayar 100 tael di muka. Uang muka dari kaisar. Sudah hampir habis. Uang ini datang tepat waktu. Bisa menutupi 2 bulan. Upah penjahit. Penjahit Zeng datang lagi hari ini. Ingin kerjasama. Saya menolak. Tepat menolaknya. Orang seperti itu. Terlibat berarti masalah. Setelah pakaian istana selesai, reputasi terbangun. Banyak yang akan mencari kita untuk bekerja. Tidak rugi tanpa dia. Shen Ziwei, kamu menggunakan bahan cacat untuk pakaian istana, menipu kaisar. Keluarlah dan beri penjelasan. Benar. Menjual barang palsu? Berani sekali. Siapa bilang saya menjual barang palsu? Maju dan berdebat langsung. Di seluruh kota beredar kabar, kamu mencampur kain katun dengan sutra. Istana tidak tahu, rakyat tidak buta. Para tetangga, lihat jelas. Pakaian istana ini, bahan utama menggunakan sutra shu. Kerah dan lengan menggunakan kain katun sebagai dasar, ditutupi benang sutra. Ini bukan menjual barang palsu. Ini agar pakaian lebih rapi saat dipakai, lebih tahan lama. Kasim Kaisar dari Dinas Dalam, beberapa hari lalu baru saja memeriksa. Setiap potong diperiksa. Tidak ada keluhan. Apa? Kalian lebih tahu dari orang istana? Ini sutra shu yang ditentukan istana. 1 tael per kaki. Ini kain katun yang saya gunakan. 30 koin per kaki. Lihat, 2 barang ini. Mana yang cacat? Kain katun ini tebal. Bukan barang bekas. Lihat jelas. Dasar kain katun, ditutupi benang sutra, jahitan rapat, tidak rusak dicuci, tidak robek ditarik. Ini disebut keterampilan, bukan menjual barang palsu. Qian Jinghuai, kenapa kamu sembunyi jauh? Berani datang, bicara di depan semua orang. Kain mana yang saya gunakan cacat? Kalian. Siapa yang mengutus kalian? Katakan. Maafkan kali ini. Benar, kalian menganggur setiap hari, tiba-tiba berteriak menjual barang palsu. Siapa percaya? Para tetangga, saya Shen Ziwei bekerja. Bersih hati nurani, layak dengan kepercayaan kaisar. Kedepan siapapun dengar rumor ini, silakan datang ke rumah lihat kain dan pakaian. Palsu tidak bisa jadi asli, asli tidak bisa palsu. Kakak ipar, kenapa kamu tidak marah? Apa gunanya marah? Bicara dengan hasil, lebih efektif daripada bicara. Liu Xiaohe, kok kamu datang? Kamu mau apa? Mau menyelidik apa lagi untuk kakakmu? Kak Ziwei, aku tidak datang untuk menyelidik. Aku datang untuk mengakui kesalahan. Mencuri diagram teknik jahitmu. Kakakku yang menyuruhku pergi ke tempat penjahit untuk mengambilnya, merekrut penjahitmu, juga dia yang membayar. Dan juga kebakaran di rumahmu tempo hari. Dia yang menyuruh anak buah Qian Jinghuai pekerja lakukan. Aku tahu semuanya. Aku melihat semuanya. Hal-hal ini kenapa kamu memberitahuku? Ibuku menimpakan kerugian retur dari istana sepenuhnya padaku. Katanya dulu di toko jahit aku bicara sembarangan merusak reputasi bengkel sulam. Dia potong gajiku 3 bulan. Bilang kalau tidak bisa kerja bagus lagi, akan mengusirku. Aku sudah tidak tahan kakakku dan Qian Jinghuai setiap hari merugikan orang di luar. Aku tidak mau ikut bersama mereka kena karma. Ini catatanku kapan diagram dicuri, kapan merekrut orang, kapan membakar melalui siapa, semua tercatat di sini, aku buta huruf. Aku minta paman tetangga yang bisa baca menuliskan untukku. Ini 5 tael perak dan 2 koin tembaga. Cukup untuk kamu di luar sewa kamar dan menetap. Kamu tidak boleh kembali ke bengkel Sulam Lin. Kembali, kakak dan ibumu tidak akan melepaskanmu. Kak Ziwei, aku minta maaf padamu. Masa lalu jangan dibahas lagi. Kamu pergi malam ini ke kabupaten tetangga. Tinggal bersama bibimu yang jauh juga bisa. Kakak iparku demi kebaikanmu. Cepat pergi. Jangan sampai ada yang melihat. Kakak ipar barang yang dia berikan ini cukup untuk menghukum Liu Chuiru, kan? Masih kurang 1. Tunggu sampai seragam istana selesai diserahkan. Baru dihitung semuanya. Shen Ziwei 500 pakaian upacara sudah selesai semua? Lapor, Tuan 500 semuanya selesai. Silakan Tuan periksa. Jahitannya, rapat paduan, warnanya pas. Ukurannya tepat, tidak ada salah.
Aku kembali ke istana, akan melaporkan sebenarnya. Shen Ziwei, tugasmu bagus. Terima kasih, Tuan. Aku ikut mengawal gerobak kirim ke ibu kota lalu kembali. Hati-hati di jalan. Cari ini. Kamu, apa maksudmu? Aku tidak tahu ini apa. Ini. Tidak tahu lalu kenapa tengah malam kamu merangkak di bawah gerobak? Mau apa? Kamu sembunyikan pakaian usang di gerobak pengiriman? Mau menjebak Shen Ziwei dengan barang jelek benar? Kali ini aku tidak lapor ke polisi. Tapi pakaian ini aku simpan. Bersama dengan bukti pembakaran sebelumnya. Surat penimbunan barang semua disimpan baik-baik. Tunggu hadiah dari Kaisar turun. Kita hitung semua bersama, berangkat. Atas perintah surga, Kaisar memerintahkan. Shen Ziwei, rakyat jelata, ahli menyulam, telah membuat 500 pakaian keberuntungan. Modelnya baru, jahitannya rapi. Sangat menyenangkan hatiku. Segera panggil Shen Ziwei ke ibu kota untuk menerima hadiah. Demikianlah perintah ini. Saya menerima perintah. Terima kasih atas kemurahan hati Kaisar. Nona Shen, Kaisar sangat senang. Ini adalah anugerah yang sangat besar. Berbenahlah, berangkatlah besok pagi. Aku menemanimu. Kau dengar? Kaisar memanggil Shen Ziwei ke ibu kota untuk menerima hadiah. Menerima hadiah? Dia juga pantas? Jangan biarkan dia pergi ke ibu kota dengan penuh kejayaan. Dia memiliki bukti kita. Kita ikuti dia. Tunggu sampai dia tiba di kota. Aku akan ke kantor pemerintah untuk mengajukan pengaduan. Menuduhnya menyuap Kasim istana, mengganti barang bagus dengan yang jelek, menipu Kaisar. Bagaimanapun, tanpa bukti, dia tidak punya bukti. Pemerintah harus menyelidiki. Penyelidikan bisa berbulan-bulan. Hadiahnya gagal. Sementara itu, kita manfaatkan kesempatan. Hancurkan surat-surat dan bukti-bukti itu. Bisa berhasil? Berhasil atau tidak, kita harus mencoba. Kita tidak bisa diam, menunggu kematian. Bawa ini untuk menyuap. Setelah tiba di kota, pertama temui Sekretaris Wang. Dia adalah kenalan lama saya. Apakah barang-barang ini perlu dibawa? Bawa. Qian Jinghuai dan Liu Chuiru tidak akan tinggal diam. Mungkin, di jalan atau di ibu kota, mereka akan membuat masalah. Sedia payung sebelum hujan. Ikuti terus. Setelah sampai di kota, pertama pergi ke kantor pemerintah. Siapa di bawah ini? Apa yang kamu laporkan? Tuan, saya, rakyat jelata, melaporkan Shen Ziwei menyuap Kasim istana, menipu dengan barang berkualitas rendah, menipu Kaisar. Tuan hamba juga punya gugatan. Qian Jinghuai dan Liu Chuiru memonopoli bahan baku, mencuri teknik menjahit, membakar bengkel, memfitnah. Setiap tuduhan lengkap dengan saksi dan bukti. Panggil saksi ke pengadilan. Tuan, buku pola jahitan adalah hasil curian yang disuruh kakakku. Kebakaran di rumah Shen Ziwei juga diatur oleh kakakku dan Qian Jinghuai untuk menyuruh orang membakarnya. Semua sudah kucatat di buku dan kuberikan pada Shen Ziwei. Kau bohong. Kau adikku sendiri, kau menjebakku? Aku tidak ingin menjebakmu, kau dan ibu yang memaksaku. Di pengadilan ini dilarang ribut. Surat ini bertuliskan. Atas perintah manajer Qian menimbun barang dan menaikkan harga, ditandatangani oleh pedagang kain. Dia sudah mengaku kau yang menyuruh. Apalagi yang mau kau katakan? Aku sudah menyelidiki. Qian Jinghuai bersekongkol dengan pedagang kain, memonopoli bahan baku, menghalangi tugas kekaisaran. Liu Chuiru menyuruh penjahit mencuri teknik menjahit, membakar bengkel, memfitnah. Beberapa kejahatan sekaligus. Qian Jinghuai dicopot dari jabatan manajer utama. 30 cambukan denda, 200 tael perak. Liu Chuiru 20, cambukan denda, 100 tael perak. Keduanya ditahan sementara. Menunggu persetujuan Kementerian Hukum. Shen Ziwei, kau berperilaku baik dan ahli. Dalam menjahit, aku akan melapor ke istana.
untuk memujimu. Jabatan manajer utama, Gu Yanzhou. Kamu sebelumnya dipecat karena difitnah. Aku memutuskan kau kembali menjabat mulai hari ini. Terima kasih, Tuan. Akhirnya selesai. Belum. Pergi ke ibu kota untuk menerima hadiah. Barulah awal yang sesungguhnya. Shen Ziwei, 500 pakaian upacara yang kau buat, sudah kulihat. Jahitannya halus dan rapi, modelnya baru dan unik. Dibandingkan dengan penjahit istana dari biro pakaian, jauh lebih baik. Aku sangat puas. Yang Mulia terlalu memuji. Hamba tidak pantas mendapat pujian. Hadiah perak 300 tael, anggap saja sebagai upah jerih payahmu. Terima kasih atas karunia Yang Mulia. Papan nama ini, kuberikan izin untuk menggantungnya dan membuka toko sulaman. Mulai sekarang, semua pekerjaan sulaman istana di daerah ini sepenuhnya akan dikerjakan olehmu. Orang lain tidak boleh ikut campur. Hamba pasti tidak akan mengecewakan karunia Yang Mulia. Dari generasi ke generasi akan terus mengasah keterampilan menyulam untuk mengabdi pada keluarga kerajaan. Mundurlah. Kerjakan dengan baik. Aku percaya padamu. Nah, ini bagus. Dengan papan nama ini, toko sulaman kita resmi diakui oleh Kaisar. Bukan hanya papan nama. Kaisar berkata, semua pekerjaan sulaman istana di daerah ini, semuanya akan kita kerjakan. Orang lain tidak boleh campur tangan. Bahkan jika toko sulaman Lin ingin merebutnya, tidak akan ada kesempatan lagi. Nenek, di kota semua orang membicarakan bahwa toko sulaman Shen Ziwei adalah diakui langsung oleh Kaisar. Mulai sekarang pekerjaan istana, semua menjadi miliknya. Nenek, cepat panggil orang. Cepat panggil dokter. Cepat. Kena stroke karena marah. Stroke. Sepertinya tidak akan bisa bangun lagi. Nenek tumbang. Nyonya Cuiru masih di penjara. Toko sulaman kita ini masih bisa bertahan? Bertahan apa? Di buku sudah tidak ada uang. Bubar saja. Kakak ipar, benar-benar berwibawa. Kudengar nenek Liu kena stroke, para penjahit toko sulaman Lin sudah bubar. Mulai besok, rekrut orang. Dengan papan nama ini, toko sulaman kita harus mulai beroperasi. Aku yang pertama mendaftar. Biaya pembelian ini dikeluarkan 80 tael. Membeli apa? Siapa yang menangani? Ini ditangani oleh manajer Qian. Hamba tidak tahu. Split. Selama masa jabatan Qian Jinghuai, semua catatan keuangan yang ditanganinya, kumpulkan semuanya. Periksa satu persatu. Dalam 3 hari, saya ingin melihat rinciannya. Qian Jinghuai sudah dipecat dan ditahan. Selama beberapa tahun dia menjadi manajer, dia menindas para pekerja, menggelapkan uang untuk diri sendiri. Kalian semua tahu itu, saya tidak akan menuntut kalian atas apa yang telah kalian lakukan, tapi mulai hari ini, aturan perusahaan harus ditegakkan kembali. Pertama, semua gaji yang dipotong harus dibayar kembali. Kedua, siapapun yang masih memiliki hutang buruk yang ditinggalkan Qian Jinghuai, harus melaporkan dengan jelas hari ini, tidak akan ada hukuman untuk masa lalu. Ketiga, Niu Zuang, kamu pernah membantu Qian Jinghuai membuat keributan, menghancurkan kios Shen Ziwei. Mulai hari ini, kamu dipecat. Manajer Gu, saya dipaksa oleh Qian Jinghuai. Gu? Tidak perlu menjelaskan. Kemasi barang-barangmu dan pergi sekarang. Dalam 3 tahun, dia menggelapkan lebih dari 800 tael. Laporan pembelian palsu, pemotongan gaji, penjualan barang secara ilegal, Qian Jinghuai cukup berani. Catatan ini semuanya ditandatangani langsung olehnya. Tidak bisa disangkal. Buat salinan catatan keuangan dan kirim ke kantor kabupaten untuk arsip. Selain itu, orang-orang kepercayaan yang ditanam Qian Jinghuai di perusahaan beberapa orang itu, semuanya dipecat, tidak ada yang tersisa. Kamu benar-benar dipecat? Ini semua karena kamu. Dulu kamu bersikeras pergi bekerja di tempat Shen Ziwei, membuat Gu Yanzhou tersinggung. Apa salahnya saya bekerja dan mencari uang? Kamu sendiri yang ikut dengan Qian Jinghuai berbuat onar. Sekarang kamu menyalahkan saya? Sekarang bagaimana? Kehilangan pekerjaan, seluruh keluarga akan kelaparan. Saya akan menemui Liu Cuiru.
Meskipun dia sudah masuk ke dalam, keluarganya masih punya toko. Saya akan tanya. Lihat apakah bisa minta kerja. Urusan perusahaan sudah rapi. Catatan keuangan sudah diperiksa dengan jelas. Qian Jinghuai menggelapkan lebih dari 800 tile. Beberapa pekerja yang bersamanya berbuat jahat semuanya dipecat. Niu Zuang juga dipecat. Ya, waktu dia pergi, raut mukanya tidak terlalu baik. Saya khawatir dia tidak akan berhenti begitu saja. Biarkan saja. Kita punya papan nama pemberian kaisar, ada dukungan kaisar. Dia tidak akan bisa membuat masalah. Niu Zuang, kamu mau apa? Saya cari bos Shen. Dengar dia buka toko sulaman. Mau minta kerja. Niu Zuang. Dulu kamu bantu Qian Jinghuai hancurkan lapak saya. Kemarin juga ikut dia bikin onar di toko sulaman. Kamu pikir saya mau pakai kamu? Bos Shen dulu saya seperti buta karena nafsu. Sekarang Qian Jinghuai jatuh. Keluarga saya butuh makan. Tuan bermurah hati, beri saya pekerjaan saja. Sapu, angkut barang, kerja kasar, apa saja bisa. Saya tidak kekurangan orang. Pergi sana. Tidak dengar? Kakak ipar saya bilang tidak butuh orang. Dia tidak terima. Bahkan kerja kasar pun tidak dikasih. Saya sudah tahu, dia Shen Ziwei sekarang punya plakat dari kaisar, masakan masih bisa lihat orang lain? Terus sekarang gimana? Keluarga saya menunggu beras untuk dimasak. Dia tidak punya hati, jangan salahkan kita tidak setia. Kamu malam ini ke tokonya, kain yang dijemur di luar siram dengan air kotor, sutra kena air kotor jadi rusak. Dia tidak bisa kirim barang, pasti ada yang cari masalah. Ini. Kalau sampai ketahuan, Ambil. Selesai tugas ini, ada bonus lagi. Takut apa? Gerak saat gelap, tidak ada yang lihat. Ya ampun, siapa yang lakukan ini? Kak Ziwei, beberapa lembar kain ini rusak semua. Rugi belasan tael perak. Panggil Gu Yanzhou. Ini tidak bisa dibiarkan. Jejak kaki menuju ke arah toko Sulaman Lin. Ditambah petunjuk pembakaran sebelumnya, kesaksian Liu Xiaohe, hitung dulu utang ini. Hari ini adalah hari besar pembukaan toko Sulaman, tidak baik membuat masalah. Tunggu sampai selesai sibuk ini, nanti kita hitung bersama mereka. Buka dulu. Urusan Niu Zuang dan Liu Chuiru bicarakan nanti. Nona Shen, selamat atas pembukaan toko sulaman, sedikit hadiah, sebagai tanda hormat. Nona Wen, Anda terlalu repot. Lihat jahitannya rapat dan seperti asli. Betul, keahlian ini luar biasa. Ziwei. Tante, ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Buang apa itu? Katakan saja langsung. Nenek Liu yang menyuruh saya datang. Dia kan stroke, terbaring di tempat tidur. Tidak bisa bergerak. Toko sulamannya juga bubar. Dia ingin toko Sulaman Lin digabung ke tempatku dengan harga murah. Bangunan toko sulaman, rangka sulaman, stok kain, semua untukmu. Dia hanya minta makan, tidak rebutan. Nenek Liu, dia dulu membantu Liu, Chuiru mencuri teknik sulamanmu, sekarang tokonya bangkrut, mau bergantung padamu. Perhitungannya terlalu cerdik. Saya juga tahu dia dulu. Perbuatannya tidak baik. Tapi, dia seorang nenek yang lumpuh di tempat tidur. Kasihan sekali. Buang biar saya pikirkan. Beberapa hari lagi, saya beri jawaban nanti. Masih memikirkan Nenek Liu. Lokasi toko Sulaman Lin bagus. Di pusat kota tokonya 2 kali lebih besar dari punya kita.
Kalau diambil alih, bisa langsung jadi cabang toko sulaman. Rangka dan kain, semua sudah siap, hemat biaya beli baru. Tapi dia itu licik, kalau sampai diterima, dia di depan patuh di belakang main trik, itu seperti memasukkan serigala ke kandang. Kamu benar, harus waspada. Tapi sekarang, pesanan terlalu banyak. Tenaga kerja dan tempat tidak cukup. Toko dan stok toko Sulaman Lin. Memang sumber daya yang bagus. Lalu kamu mau bagaimana? Terima boleh, tapi ada syarat. Dia hanya digaji bulanan. Tidak boleh campur tangan urusan apapun. Papan nama toko lama harus dicopot. Setelah ini, hanya toko Sulaman Ziwei. Kalau dia setuju, buat kontrak, tulis hitam di atas putih. Baik. Setuju? Tapi harus lebih waspada. Nenek Lin. Syaratnya sudah tertulis di sini. Toko bordir, ranjang bordir, stok kain jadi milikku. Kamu menerima gaji setiap bulan. Tidak ikut campur urusan toko. Setuju, cap jempol. Terima kasih. Bos Shen. Kalian bertiga, mau bekerja di toko bordir, upah dihitung per potong. Sama seperti penjahit lainnya. Yang mau, ikuti aku. Ibu, Shen Ziwei tidak curiga, kan? Tidak. Daftar pelanggan lama. Disembunyikan di bawah ranjang bordir. Akiao. Kamu bantu aku awasi toko. Pesanan dari pelanggan lama, kamu dan ibu terima diam-diam. Jangan lewat pembukuan toko. Mbak, lihat ini. Ini milik toko bordir Lin. Daftar pelanggan lama. Di sini juga ada beberapa pesanan baru. Tulisan tangannya baru. Pekerjaan yang diterima Akiao akhir-akhir ini. Apa lebih banyak dari yang lain? Iya. Setiap hari dia menyulam 1 atau 2 potong lebih banyak. Aku kira dia cepat tangan. Sekarang kupikir, mungkin dia mengerjakan pekerjaan pribadi untuk Nenek Liu. Jangan sebarkan dulu. Salin daftar ini dan simpan. Kembalikan aslinya ke tempat semula. Biarkan mereka bermain-main beberapa hari lagi. Tunggu sampai bukti cukup. Kita jaring semuanya sekaligus. Mbak, kain batch ini adalah brokat awan premium yang baru masuk. Kalau berjamur, ratusan tahil perak akan sia-sia. Mbak Ziwei, beberapa gulung ini sudah timbul jamur. Aku akan beli kapur. Tabur di lantai untuk menyerap lembab. Kapur hanya bertahan sementara. Air hujan merembes masuk. Setelah kapur penuh, tidak berguna lagi. Harus diubah dari akar. Gali parit drainase di luar gudang. Buat rak di dalam gudang. Simpan kain 1 kaki dari tanah. Alas dengan abu kayu untuk menyerap lembab. Tutup rapat saat malam. Bagaimana kamu tahu ini? Pernah lihat di buku dulu. Kamu cari tukang kayu buat rak. Aku beli abu kayu dan jaring. Mbak, kain batch ini selamat. Caramu ini sangat berguna. Catat caranya. Nanti setiap musim hujan bisa dipakai. Bos Shen, kudengar setelah gudangmu direnovasi, kain sama sekali tidak lembab. Musim hujan tahun ini panjang, sutra di tokoku hilang beberapa gulung, kerugian besar. Mau minta petunjuk, cara anti lembab ini. Aku juga. Nona Shen, bisakah kamu ajari kami caranya? Kami bayar biaya kursus. Caranya bisa kuajarkan. 3 hari lagi, drainase, rak, ventilasi, dan cara pakai abu kayu akan dijelaskan semua. Setiap orang dikenakan biaya 2 tahil perak, disertai gambar detail dan petunjuk operasi. Bos Shen, caramu praktis. Kalau ada hal baru nanti, jangan lupakan kami. Tuan Zhao terlalu sopan. Sesama perajin bukan musuh. Semua baik itu yang benar-benar baik. Mbak, kelas ini menghasilkan 16 tahil. Cukup untuk beli 2 gulung brokat shoe. Uang bukan masalah besar. Yang penting reputasi toko kita sudah terbangun.
Kedepannya tidak hanya bikin baju, tapi juga bisa jual keahlian, jual cara, jalannya akan semakin lebar. Bos Shen, saya sudah lama mendengar nama Anda. Nama saya Chen. Saya berbisnis sutra di Shenzhou. Saya dengar sulaman Anda sangat indah dan sempurna. Saya ingin bicara dengan Anda tentang keagenan eksklusif. Bos Chen, keagenan eksklusif apa? Tolong jelaskan lebih detail. Saya ingin membawa sulaman Anda ke daerah Shenzhou dan Yangzhou untuk dijual. Saya jamin menjual 300 buah setahun. Hanya satu syarat, sulaman Anda di daerah itu hanya boleh dijual melalui saya. Saya bersedia membayar harga beli 30% lebih tinggi dari harga pasar Bos Chen. Beri saya waktu beberapa hari untuk berpikir. Anda bisa menginap di kota dulu, 3 hari lagi saya akan memberi jawaban. Baik. Saya tunggu kabar baik. Bos Chen, tunggu sebentar, nenek saya ingin bicara beberapa kata dengan Anda. Sulaman Shen Ziwei saya bisa membuatnya. Harganya 20% lebih murah dari dia. Nenek, saya datang karena nama Shen Ziwei, bukan Anda. Nenek Lin, Anda menerima gaji di toko sulaman, tapi diam-diam merebut bisnis toko sulaman. Bagaimana pertanggungjawabannya? Ini pesanan pribadi yang diterima Akiao dalam setengah tahun terakhir, total 17 transaksi melibatkan lebih dari 80 tile. Dan juga daftar pelanggan lama ini juga dibawa dari toko sulaman Lin. Anda bilang tunduk tapi diam-diam tidak berhenti bergerak. Bos Shen, bisnis ini saya hanya mau bicara dengan Anda. Permisi? Nenek Lin, saya menerima Anda dulu karena menghormati Biwang. Dan juga kasihan karena Anda stroke di tempat tidur. Tapi Anda tidak menghargainya. Dalam 3 hari, Anda dan Akiao pindah dari toko sulaman. Tempat usaha toko sulaman Lin sudah saya beli. Uang pesangon yang harus diberikan tidak kurang sedikit pun, tapi toko sulaman tidak bisa mempertahankan Anda lagi. Kamu tidak boleh. Di kontrak tertulis dengan jelas tidak boleh campur tangan urusan toko sulaman, jika tidak, toko berhak memutuskan kontrak. Hitam di atas putih, Anda sudah cap jempol. Seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Aku terlalu lunak hati. Mulai sekarang tidak akan mengulangi kesalahan seperti ini. Ini adalah toko sulaman Lin. Sisa pembayaran untuk toko, ditambah dengan Anda dan Akiao. Upah kerja beberapa bulan ini, total 60 TL. Silakan hitung. Ini untuk ibumu, urusanmu. Dihitung terpisah. Ini adalah perintahmu pada Niu Zuang. Ini salinan kesaksian tentang penyiraman air kotor. Aslinya di kantor kabupaten. Aku memberimu satu kesempatan lagi. Bawa ibumu, dan tinggalkan kota ini. Jangan kembali lagi. Jika tidak, kesaksian ini akan dikirim ke kantor kabupaten, kamu akan menanggung akibatnya. Toko sulaman Lin sudah tutup total. Kudengar tokonya sudah dijual ke Shen Ziwei. Pantasan. Dulu mencuri teknik bordir orang, dan membakar rumah orang, untung tidak ditangkap. Jika kamu tidak pergi, aku akan membocorkan urusan pesanan pribadimu ke publik, membuatmu tidak betah tinggal di kota. Zhang Sange, tolong lakukan sesuatu untukku. Toko sulaman Shen Ziwei sekarang bisnisnya sedang ramai. Pergi dan buat keributan. Minta dia 100 tael perak untuk menghindari masalah. Setelah berhasil, bagimu 30%. Shen Ziwei, yang memiliki plakat pemberian kaisar? Kau suruh aku mengganggunya? Kurang panjang umur? Apa yang ditakutkan? Kau kan tidak pergi merusak barang, hanya pergi minta uang. Dia seorang perempuan, di tokonya hanya ada wanita penjahit. Kamu berdiri di depan pintu, berani dia tidak memberi? Zhang Sange. Liu Chuiru bicara ada benarnya. Shen Ziwei itu orang pendatang. Meskipun punya plakat, apa bisa apa? Kita preman lokal, masa takut padanya? Baik, besok pergi saja. Tapi, minta 100 tael terlalu banyak. Minta 50 tael dulu. Kalau dia tidak memberi, baru kita ancam-ancam. Shen Ziwei, keluar. Kami para saudara sedang kekurangan uang. Mau pinjam sedikit perak dari Anda untuk bersenang-senang. Siapa kalian? Kalau mau pinjam uang, pergilah ke Pegadaian. Di sini tidak pinjam. Jangan cari gara-gara. Toko sulamanmu buka di wilayah kami, setidaknya bayar uang keamanan kan? Zhang San, kau lagi-lagi buat onar di sini? Kurang pukulan papan kemarin, ya? Bos Shen, 2 orang ini preman kota. Nanti aku laporkan ke Pak Kabupaten, tambah patroli. Anda tenang, dengan kami di sini, tak ada yang berani menyentuh toko sulaman Anda. Terima kasih, Pak Zhang.
Pasti ada yang menyuruh di belakang. Tak perlu ditebak siapa. Liu Chuiru benar-benar sudah putus asa. Hei, para nona-nona, kenapa terburu-buru? Ngobrol dulu sama kami sebelum masuk. Zhang San, kau mengumpulkan orang-orang ini di depan pintuku. Maksudmu apa? Kami tidak punya urusan lain. Hanya ingin meminjam sedikit uang darimu untuk bersenang-senang. Sulamanmu sebesar ini. Pendapatan sehari setidaknya puluhan tael. Cukup beri sedikit saja. Semua akan baik-baik saja. Kemarin petugas baru saja datang. Kalian tidak belajar? Petugas bisa mengatur banyak hal, tapi tidak bisa mengatur kami berdiri di jalan. Kami berdiri di sini, melanggar hukum apa? Usir para pengacau ini. Siapa yang berani melawan? Patahkan kakinya dan buang. Tuan, ini adalah preman. Kantong uang yang ditinggalkan Zhang San. Di dalamnya ada surat gadai. Tertulis nama Liu Chuiru. Liu Chuiru baru saja diusir dari Sulaman, langsung menyewa orang untuk memeras dan membuat keributan. Panggil Liu Chuiru ke pengadilan. Baik, Liu Chuiru, kau menyuruh preman mengganggu Sulaman Shen Ziwei. Bukti kuat. Aku mengingat ini pertama kalinya. Hukuman ringan. Denda 10 tael. Peringatan lisan. Jika berulah lagi, segera ditahan. Tidak boleh dijamin. Sidang selesai. Bupati hanya mendenda dia 10 tael. Peringatan lisan. Cukup, dia sekarang tidak punya uang dan kekuasaan. Buat onar lagi sama saja bunuh diri. Aku tinggalkan 4 penjaga dari perusahaan dagang. Mereka bergiliran patroli di sekitar Sulaman. Jika ada preman datang, langsung tangkap dan serahkan. Liu Chuiru ini, kalau tidak benar-benar dikalahkan, dia tidak akan berhenti. Tapi setelah ini, dia seharusnya bisa tenang sebentar. Apapun yang dia lakukan, aku di sini, tidak akan ada masalah besar. Shen Ziwei. Hari ulang tahun permaisuri sudah dekat. Kementerian Dalam Negeri menambah 200 potong. Gaun upacara selir, tenggat 1 bulan. Ini dokumennya. Tuan, 200 potong dalam sebulan. Waktunya terlalu sempit. Kaisar dan permaisuri menyebut namamu. Kata mereka keahlianmu bisa dipercaya. Aku hanya menyampaikan pesan. Bagaimana menyelesaikannya? Itu urusanmu. Biaya ekstra akan dibayar. Seperti biasa. 200 potong 1 bulan. Dulu 500 potong butuh 3 bulan. Sekarang 200 potong cuma diberi waktu sebulan. Bagaimana mengerjakannya? Jangan buru-buru. Aku punya cara. Dulu 1 helai pakaian dari awal sampai akhir dikerjakan 1 orang. Sekarang kita pisah-pisahkan prosesnya. Potong kain sulam kerah, sulam lengan, sulam rok jahit setrika. Setiap orang hanya mengerjakan 1 tahap. Yang sulam kerah hanya sulam kerah. Yang sulam lengan hanya sulam lengan. Lama-lama jadi mahir, kecepatan bisa berlipat ganda. Cukup tenaga kerjanya? Kita sekarang punya 12 penjahit. Setelah proses dipisah, efisiensi naik setidaknya 2 kali lipat. Kalau masih kurang, minta bantuan bengkel kecil di kota. Mereka bisa ambil pekerjaan lepas. Dibayar per potong. Pesanan mendesak dari istana kali ini, aku tidak bisa menanganinya sendiri. Mau minta bantuan kalian untuk produksi. Proses dan pola sulam aku yang sediakan bahan baku, aku yang beri dibayar per potong sulam 1 kerah 30 koin. 1 lengan 20 koin, rok 50 koin. Apa kita bisa? Belum pernah kerja untuk istana? Tenang, aku akan kirim orang untuk mengajari kalian, tinggal menyulam sesuai pola. Yang tidak lolos harus diulang, upah tetap dihitung. Baiklah. Di tokoku ada 3 penjahit, semua menganggur. Ikut denganmu. Kakak ipar. Rencana awal 200 potong sebulan, sekarang baru 20 hari sudah 160 potong. Dengan kecepatan ini bisa selesai 5 hari lebih cepat. Cara memisahkan proses memang manjur. Kedepannya pesanan biasa kita juga lakukan seperti ini. Bos Shen, ku dengar Anda cari mitra produksi, keluargaku juga mau ikut, boleh? Siapapun boleh bergabung. Serahkan daftar penjahit kalian besok, ambil bahan di sini.
Apa ini? Pesanan mendesak kali ini, kita mengandalkan bengkel kecil sekitar baru bisa bertahan. Kedepannya pesanan dari istana pasti makin banyak. Daripada bengkel-bengkel kecil ini, lebih baik kita atur semuanya. Terima pesanan secara terpusat, standar seragam pembayaran terpusat. Bagus. Mereka dapat pekerjaan, kita dapat tenaga kerja, saling menguntungkan. Semuanya. Hari ini saya memanggil kalian untuk membentuk aliansi penjahit wanita. Kedepannya kita menyamakan teknik jahit, menerima pesanan secara terpusat, menyamakan harga. Setiap keluarga tidak lagi bertarung sendiri saling menekan harga. Bos Shen, bagaimana cara menyamakan harga? Berdasarkan proses dan jam kerja. Untuk satu gaun biasa ongkos jahit, 30 koin model. Rumit, 50 koin. Gaun istana sesuai harga dari Departemen Dalam Negeri. Aliansi mengambil 10% sebagai dana bersama untuk membeli bahan pelatihan darurat. Kalau pesanan, apakah kami yang perorangan bisa mendapatkan pekerjaan? Aliansi menerima pesanan secara terpusat. Lalu berdasarkan jumlah tenaga dari masing-masing dan kemampuan, dibagikan. Pesanan besar diprioritaskan ke bengkel jahit, pekerjaan kecil diberikan ke penjahit rumahan. Menjamin semua orang punya pekerjaan, setiap keluarga dapat uang. Pak Zeng, apa lagi yang Anda lakukan ke sini? Bos Shen, dulu saya yang salah merebut penjahit Anda, mengambil orang Anda. Sekarang bengkel jahit Anda berjalan sukses. Saya mengakui keunggulan Anda. Saya ingin mendaftar untuk bergabung dengan aliansi penjahit wanita. Pak Zeng, berapa banyak penjahit wanita di toko Anda? 5. Keahlian mereka lumayan, hanya saja tidak ada pekerjaan. Aliansi menyambut siapapun bergabung. Dengan syarat patuh pada aturan, tidak bermain curang. Apakah Anda bisa melakukannya? Bisa, Bos Shen. Saya, Zeng, benar-benar kagum pada Anda kali ini. Anda tidak menyimpan dendam dan menerima saya. Kalau saya bertindak bodoh lagi, semoga disambar petir. Tanda tangan cap jempol. Mulai besok, penjahit di toko Anda datang ke aliansi untuk mendaftar akan diberikan pekerjaan secara terpusat. Bos Shen, terima kasih banyak. Kalau toko saya tidak dapat pesanan lagi bulan depan, harus tutup. Pak Zeng, masalah masa lalu sudah berlalu. Kedepannya bekerjalah dengan baik. Pekerjaan di aliansi tidak akan kurang untuk Anda. Kamu benar-benar tidak marah padanya? Apa gunanya marah? Dia sekarang sungguh-sungguh menyerah. Menerimanya juga menambah kekuatan. Lagi pula aliansi baru saja berdiri, banyak orang memudahkan urusan. Hati ini lebih besar dari saya. Berapa banyak anggota aliansi sekarang? Termasuk 5 orang dari Pak Zeng, total 28 penjahit wanita, 7 bengkel jahit, 11 penjahit rumahan. Cukup. Pesanan pertama ambil dari Nona Wen, gaun pesta perayaan musim gugur sebagai uji coba. Rok kerah lengan dipisahkan dan diberikan ke orang yang berbeda. Akhirnya kembali ke bengkel untuk perakitan akhir. Nona Shen ini yang saya beli di pasar kabupaten tetangga. Kata penjualnya, ini barang dari rumah bordir Ziwei. Coba lihat. Apa ini bisa jadi barangmu? Bukan punyaku. Bordiranku. Setiap potong punya tanda rahasia dari pola papan hadiah kekaisaran. Yang ini tidak. Ini palsu. Ada yang menggunakan nama kita tanpa izin, menjual barang berkualitas rendah. Nona Wen, tinggalkan baju ini padaku. Aku mau menyelidiki siapa yang memalsukan. Kamu harus segera menyelidiki. Aku lihat di kabupaten tetangga, beberapa toko. Semua menjual barang jenis ini. Harganya hanya setengah dari harganya. Kalau begini terus, reputasimu akan hancur. Sudah ketahuan, di kota Liuhe, kabupaten tetangga, ada sebuah bengkel kecil. Pemiliknya bernama Wu, dulu pernah menjadi penyulam di rumah bordir Lin. Dia memalsukan pola kita, dan juga menyuruh orang menyulam label kain palsu, ditempelkan di pakaian jadi berkualitas rendah lalu dijual. Ada 3 toko di kota Liuhe. Semua menjual barangnya. Lagi-lagi, orang dari rumah bordir Lin. Si Wu ini apa ada hubungannya dengan Liu Chuiru? Sementara belum ketahuan. Tapi caranya persis sama. Besok aku pergi ke kantor Kabupaten Liuhe untuk melapor.
Papan hadiah kekaisaran diberikan langsung oleh kaisar memalsukan tanda kekaisaran. Menurut hukum bisa dihukum. Aku tidak percaya bupati tidak akan bertindak. Aku, Shen Ziwei, perempuan rakyat. Atas perintah kaisar membuka rumah bordir kekaisaran. Ini papan hadiah kekaisaran dan dekrit kekaisaran. Sekarang di kota Liuhe ada orang menggunakan merek dagangku tanpa izin, menjual bordiran berkualitas rendah, merusak reputasi milik kerajaan. Mohon Tuan memberikan keadilan untukku. Ada hal seperti ini? Orang suruhan panggil para pedagang di kota Liuhe yang menjual barang dari rumah bordir Ziwei, pemilik toko, dan juga pemilik bengkel itu, Siwu. Siwu, kamu memalsukan merek rumah bordir kekaisaran, menjual bordiran berkualitas rendah. Apa kamu tahu salahmu? Tuan, aku hanya meniru bentuknya. Tidak tahu, itu hadiah kekaisaran. Tidak tahu? Di papan hadiah kekaisaran ada cap kaisar. Apa kamu buta? Orang suruhan. Sita bengkel milik Siwu rampas. Semua bordiran palsu, denda 50 tael perak. Masukkan ke penjara menunggu pengadilan. 3 toko. Masing-masing didenda 20 tael perak, diperintahkan tutup untuk pembenahan. Tuan Shen, perkara ini mengingatkanku. Pola bordiran di daerah ini kacau. Pemalsuan dan peniruan terus terjadi meski dilarang. Aku berencana mengeluarkan sistem pendaftaran. Semua pola bordiran harus didaftarkan di kantor kabupaten. Siapa menggunakan pola apa? Saat diperiksa akan langsung ketahuan. Bagaimana menurutmu? Tuan bijaksana. Jika pola setiap rumah bordir, semua didaftarkan, pemalsu tidak akan bisa bersembunyi. Baiklah, aku akan segera menyusun aturannya. Kamu ahlinya, nanti bantu aku mempertimbangkannya. Kamu mau apa? Pak Gus, saya tidak datang untuk cari masalah. Saya ingin bertemu Ibu Shen. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Qian Jinghuai, katakan saja apa yang ingin kamu sampaikan. Ibu Shen, ini adalah uang perak yang dulu saya tipu dari Gu Yanzhou. Ditambah dengan selama ini, uang yang saya gelapkan di perusahaan dagang. Total 120 liang. Saya menjual semua barang berharga di rumah, mengumpulkan uang ini. Saya tahu ini tidak cukup, tapi saya benar-benar tidak bisa memberikan lebih. Saya akan merantau ke luar kota untuk mencari nafkah. Saya mungkin tidak akan berani kembali lagi. Sebelum pergi, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu. Maaf. Perkara masa lalu, itu salah saya. Uang ini saya terima. Perkara masa lalu kita hapuskan. Ibu Shen, ibu-ibu tidak marah? Apa gunanya marah? Kamu pergi. Mulai sekarang jadilah orang baik. Jangan lagi melakukan perbuatan yang keji. Ibu Shen, Pak Gu. Semoga bisnis kalian semakin maju. Semoga kalian panjang umur dan bahagia bersama. Batak. Kamu benar-benar tidak membencinya? Sudah membenci. Sudah menghukum. Keadaannya sekarang seperti ini lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Cukup. Uang ini mau diapakan? Masukkan ke kas perserikatan. Digunakan untuk membeli bahan dan melatih para penyulam. Ini adalah uang yang dia peroleh dengan cara tidak halal. Digunakan untuk hal yang benar. Ini juga bisa dianggap penebusan dosa. Selama ini dari menerima pesanan baju istana hingga membuka toko sulaman. Dari ibu dan anak Lin hingga Qian Jinghuai. Satu persatu. Kamu tidak pernah istirahat. Sekarang sudah selesai. Nenek Liu terkena stroke. Liu Chuiru mendapat peringatan dari pemerintah. Qian Jinghuai pergi merantau. Semua hutang yang harus dilunasi sudah lunas. Selanjutnya, fokus membuat pakaian. Membesarkan toko sulaman. Mengembangkan perserikatan. Biarkan orang-orang di kota semua punya pekerjaan dan punya penghasilan. kalau begitu, mulai besok malam ini, habiskan dulu semangkuk sup ini. Bu, istirahat sebentar. Biarkan saya. Tidak usah. Kakak iparmu sedang bekerja di depan. Aku di rumah juga nganggur masak. Beberapa kali, bukan masalah. Makan lebih banyak. Kalian setiap hari menyulam, bikin mata capek. Harus istirahat. Bugu masakan ibu lebih enak dari masakan di rumahku. Zihui, ini direbus khusus untukmu. Kamu akhir-akhir ini kurus, minum lebih banyak. Bu, ibu tidak perlu khusus untukku.
Kamu adalah menantu perempuanku. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang aku sayangi? Dulu aku yang salah paham. Selalu merasa kamu tidak pantas untuk Gu Yanzu. Sekarang lihat rumah ini semuanya bertumpu padamu. Gu Yanzu bisa kembali ke perusahaan. Jadi, manajer utama bordir bisa dibuka. Semua berkat jasamu. Bu, hal yang lalu jangan diingat lagi. Jiwei. Aku punya ide. Waktu kamu dan Gu Yanzo menikah keluarga miskin. Bahkan pesta yang layak pun tidak ada. Sekarang keadaan sudah membaik. Mending pilih hari yang baik. Adakan pesta keluarga. Beberapa meja. Undang semua saudara dan tetangga. Ramai-ramai, juga bisa dianggap lengkap martabat keluarga Gu kita. Kamu jangan berpikir macam-macam. Aku sungguh-sungguh ingin memberimu martabat ini. Baik, ikuti ibu. Gu Yanzo, ibu bilang mau mengadakan pesta keluarga untuk kita. Bu, ibu setuju? Apa setuju tidak setuju? Aku memang orang tua kalian. Mengurus ini sudah sepantasnya. Kalau kalian tidak keberatan, aku cari Bibi Wang. Lihat hari baik. Adakan 5-6 meja. Undang semua saudara. Oke, ikuti ibu. Kalau begitu aku pergi bicara dengan Bibi Wang. Kalian sibuk dengan urusan kalian. Ibuku berubah. Semua orang bisa berubah. Dulu dia takut aku tidak bisa diandalkan. Sekarang dia melihat. Hatinya pun tenang. Ibu bilang mau adakan pesta keluarga. Kamu pikir hari yang mana bagus? Tanggal 8 bulan depan saja. Waktu itu dari aliansi pesanan pertama juga sudah diserahkan, kebetulan ada waktu. Zihui, bertahun-tahun ini kamu bersabar. Tidak apa-apa. Sekarang kan semuanya sudah baik. Nyonya Sen. Jaket pendek ini dipakai. Pinggang langsung terlihat. Model baru apa ini? Ini jaket pendek yang dimodifikasi. Garis pinggang dinaikkan 2 inci. Ketiak diciutkan. Tidak ketat, tidak sempit. Tapi lebih menunjukkan bentuk tubuh daripada model lama. Lipatan rok ini, kenapa berbeda dari sebelumnya? Dulu lipatan lurus, saya ubah jadi lipatan miring. Saat berjalan, ujung rok akan mengembang. Saat berhenti, menyatu lagi, seperti kelopak bunga. Saya mau satu set hijau muda, dipadukan dengan putih pucat. Saya mau kuning muda dipadukan dengan merah muda lotus. Nona Sen, model barumu ini luar biasa. Aku memakainya untuk pergi ke beberapa pertemuan. Beberapa orang bertanya buatan siapa. Senang Nona Wen suka. Aku tidak hanya suka sendiri. Aku ingin bekerja sama denganmu, membuka cabang di kota khusus menjual pakaian jadi rancanganmu. Toko karyawan urus sehari-hari. Tanggung jawabku, kamu tinggal keluarkan model dan sediakan sulaman. Keuntungan 50-50. Nona Wen, terlalu baik. Aku setuju untuk kerjasama ini. Tapi cabang harus menggunakan merek Ziwei Embroidery. Modelnya aku yang kendalikan, jangan sampai merusak reputasi. Tentu saja, besok aku suruh orang cari tempat di kota, usahakan buka bulan depan. Nyonya Shen, bagaimana kamu bisa memikirkan model ini? Aku jadi penjahit 20 tahun belum pernah lihat potongan seperti ini. Ya, cuma naikkan garis pinggang. Sempitkan ujung lengan, ubah lipatan rok jadi miring. Terlihat sederhana tapi proporsi harus pas, ukuran longgar harus tepat. Nyonya Shen, model baru ini bisa tidak untuk para penyulam di aliansi belajar? Kami juga ingin terima pesanan seperti ini. Tentu saja. Lusa saya akan mengadakan kelas pola. Penyulam di serikat semua boleh datang belajar. Gratis. Berapa pendapatan bulan ini? Hanya untuk gaun model baru, sudah terjual lebih dari 80 potong. Masuk 150 liang. Ditambah gaun istana, dan bagi hasil dari serikat, bulan ini totalnya 230 liang. Cabang Nona Wen, kalau jadi dibuka, pendapatannya bisa berlipat ganda. Bukan hanya soal uang. Bisa membuat wanita di kota ini memakai pakaian yang pas dan cantik. Membuat penyulam di serikat semua punya pekerjaan, dan dapat uang. Itu yang terpenting. Sekarang bicaramu, semakin mirip seperti manajer utama. Bos Shen, pengurus Gu, selamat. Kalian berdua adalah panutan di kota kita. Tuan Zhao terlalu sopan. Silakan masuk. Nona Shen, semoga Anda dan pengurus Gu awet bersama hingga tua. Ini hadiah pernikahan dari saya, simpan untuk membuat pakaian.
Kakak Ziwei baik sekali pada kami, bahkan sengaja mengadakan jamuan untuk kami. Ya, bekerja dengan kakak Ziwei, tidak hanya dapat makan, tapi juga terhormat. Kalian makan banyak ya. Ziwei bisa seperti sekarang ini berkat bantuan kalian. Ibu, kamu juga istirahat sebentar, jangan sibuk terus. Aku tidak lelah. Hari ini senang. Aku tidak lelah. Shen Jiwei, terima surat keputusan. Kabupaten ini memberikan penghargaan kepada Shen Jiwei karena memimpin serikat penyulam dalam 3 tahun, telah meningkatkan hasil sulaman lokal lebih dari 1.000 buah, menggerakkan lebih dari 100 wanita untuk memiliki pekerjaan. Dengan ini dianugerahkan 1 medali perunggu, pemimpin sulaman wanita, sebagai tanda penghargaan. Terima kasih atas kasih sayang Tuan Bupati. Anggur ini saya persembahkan untuk kalian semua. Tanpa kalian semua saudari yang bekerja siang malam, tanpa Tuan Zhao dan Nona Wen yang mendukung, tanpa ibuku yang mengurus di belakang, tidak akan ada bengkel sulam Ziwei seperti sekarang. Terima kasih semuanya.